Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Dengan singkat Nenek Nirahai menceritakan bahwa orang ini muncul seorang diri di malam hari sehingga menimbulkan kecurigaan hati Sumahui yang menyerangnya, akan tetapi orang itu sama sekali tidak mau membalas. Kulihat gerakannya mengandung dasar kepandaian tinggi, dan dia datang dengan luka-luka di tubuhnya. Kemudian, mendengar disebutnya nama adik Lulu oleh Huichu, dia terkejut lalu pingsan. Pendekar super sakti lalu membantu istrinya mengobati luka-luka yang diderita oleh pria itu dan ternyata bahwa luka-luka itu tidaklah terlalu parah. Apalagi mereka memperoleh kenyataan yang mengejutkan bahwa pria itu memang memiliki tenaga sinkang yang kuat, yang timbul tanpa disadarinya dalam pingsan ketika kakek pendekar ini bersama istrinya mengobatinya. Mereka semua memandang dengan penuh perhatian, terutama sekali Sumahui yang ingin sekali tahu siapa adanya orang yang terus mengalah terhadapnya ini, yang diam-diam harus diakuinya kelihayannya. Dan melihat wajah di bawah sinar terang, darah ini merasa betapa jantungnya berdebar aneh. Wajah seorang laki-laki muda yang gagah sekali. Wajah yang bundar bersih, di bawah telinga kiri terdapat sebuah tahi lalat kecil dan bentuk hidung serta mulutnya juga membayangkan kelembutan di balik kegagahannya. Setelah memperoleh perawatan suami istri yang sakti itu, pemuda itu siuman kembali dan membuka matanya. Melihat betapa dia rebah di lantai, di dekat seorang kakek tua renta yang pandang matanya lembut sekali, dan nenek yang dia ingat telah dijumpainya, dia terkejut dan teringat lagi. Cepat dia menoleh ke kanan kiri, melihat Sumahui, Chiang Bun dan Cheng Liong, juga peti jenazah. Dia terbelalak memandang peti jenazah, kemudian menoleh ke arah kakek tua renta itu, pandang matanya menurun ke arah kaki kiri yang buntung, dan pemuda itu lalu bangkit duduk dan seketika berlutut di depan pendekar super sakti. Harap ampunkan saya, akan tetapi bukankah Jiwi Lo Qianwei ini adalah pendekar super sakti Sumahan, Tochu dari Pulau Es bersama Lo Qianwei Putri Nirahai, dan yang berada di dalam peti jenazah itu adalah Lo Qianwei Putri Lulu? Suaranya agak gemetar penuh perasaan. Sumahan mengelus jenggotnya yang putih seperti benang-benang perak. Benar. Orang muda, engkau siapakah? Kongcow, kakek buyut. Ah, saya datang terlambat. Dan pemuda itu lalu maju berlutut di depan meja sembahyang sambil menangis. Ampunkan saya. Ah, saya telah terlambat sehingga tidak dapat menyelamatkan nyawa nenek buyut. Sumahan berkata halus namun penuh wibawa. Simpan air matamu kalau benar engkau adalah cucu buyut kami. Siapakah engkau, wahai orang muda yang gagah perkasa? Nama saya Kau Chin Liong. Tentu Kongcow tahu kalau saya beritahukan bahwa ayah saya adalah Kau Kok Chu dan ibu saya adalah Wan Cheng. Ai! Nenek Nirahai berseru kaget dan juga girang, lalu merangkul pemuda itu. Kiranya engkau adalah putra Cheng Cheng. Hui, Chiang Bun, Cheng Liong. Dia ini adalah masih keponakan kalian sendiri. Tentu saja tiga orang muda itu memandang heran dan terutama sekali Sumahui menjadi terkejut, memandang kepada pria yang gagah itu dengan mata terbuka lebar-lebar. Dia keponakanku, katanya tergagap, tidak percaya. Dengarlah, akan kujelaskan kepada kalian. Nenek itu lalu menceritakan dengan singkat hubungan antara pemuda yang baru tiba itu dengan keluarga Pulau Es. Mendiang nenekmu Lulu, sebelum menjadi istri kakekmu, adalah seorang janda yang mempunyai seorang putra bernama Wan Keng In. Orang Siwan ini kemudian mempunyai seorang putri yang diberi nama Wan Cheng. Jadi, Wan Cheng itu dengan kalian merupakan saudara-saudara misantiri, dan karena Kau Chin Liong ini putra Wan Cheng, maka berarti dia adalah masih keponakan luar kalian sendiri. Kemudian nenek itu memandang kepada Kau Chin Liong dan berkata, Chin Liong, perkenalkanlah, mereka ini adalah bibimu dan paman-pamanmu. Sumahui dan Suma Chiang Bun ini adalah putra-putri dari paman kakekmu Suma Qian Li, sedangkan Suma Cheng Liong ini adalah putra paman kakekmu Suma Qian Bu. Sejak tadi Chin Liong menatap wajah Sumahui yang masih terbelalak memandangnya, dan dia pun cepat menjura dengan hormat. Bibi, dan kedua paman kecil, harap maafkan kelancangan saya tadi. Sumahui dan kedua orang adiknya membalas penghormatan itu, dan Sumahui menjawab gagap, tidak seperti biasanya yang selalu lincah. Ah, tidak. Sayalah yang minta maaf. Kau Chin Liong,
Ceritakanlah keadaanmu, keadaan orang tuamu, dan bagaimana engkau bisa sampai di Pulau Es dan mengapa engkau luka-luka dan apa pula artinya engkau mengatakan terlambat tadi. Kakek Sumahan bertanya dengan suaranya yang halus dan tenang. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan semua mata ditujukan kepada pemuda yang ganteng dan gagah perkasa ini. Cao Chin Leong menarik napas panjang dan memejamkan matanya sebentar. Demikian banyaknya peristiwa yang dialaminya sehingga dia harus bercerita panjang. Dia pun mulai bercerita. Siapakah pemuda yang bernama Cao Chin Leong ini? Para pembaca cerita Suling Emas dan Naga Siluman tentu telah mengenalnya dengan baik. Seperti telah diceritakan oleh Nenek Nirahai tadi, pemuda ini adalah putra tunggal dari Cao Kok Chu dan Wan Cheng. Dan Cao Kok Chu adalah seorang pendekar sakti yang hebat, seorang pendekar yang ditakuti semua orang Kang Ou dengan julukannya Naga Sakti Gurun Pasir. Cao Kok Chu adalah putra mendiang Jenderal Cao yang namanya dikenal oleh seluruh pasukan dan rakyat sebagai seorang jenderal besar yang gagah perkasa dan bijaksana. Cao Chin Leong sendiri, sejak muda sekali, sejak berusia 17 tahun, telah membuat nama besar dan menjadi jenderal muda di kota raja. Jenderal muda Cao Chin Leong ini semakin terkenal ketika beberapa kali dia berhasil menundukkan dan membasmi para pemberontak di barat. Agaknya pemuda ini meniru jejak kakeknya, yaitu Jenderal Cao Liang dan ingin menjadi seorang jenderal yang baik. Selain berkedudukan tinggi dan memperoleh kepercayaan Kaisar Qian Liong, juga jenderal muda ini memiliki ilmu silat yang hebat. Dia digembleng oleh ayahnya sendiri, maka tentu saja kepandaiannya hebat. Akan tetapi, ada suatu hal yang patut disayangkan. 10 tahun yang lalu, jenderal muda ini jatuh cinta kepada seorang dara perkasa yang bernama Bu Cisian, baca kisah Suling Emas dan Naga Siluman, namun cintanya bertepuk tangan sebelah. Sebagai seorang pendekar yang gagah, dia menyadari keadaan ini. Dia mengalah dan mundur, akan tetapi dengan hati nelangsa dan sejak itu dia menjauhi wanita. Ayah bundanya sudah berkali-kali mendesaknya agar dia suka memilih seorang calon istri, atau mau dicarikan jodoh oleh orang tuanya, namun Chin Leong selalu menolak. Sampai sekarang, dalam usia 29 tahun dan telah memiliki kedudukan tinggi, Cao Chin Leong masih belum juga menikah, bahkan tidak mempunyai seorang selir pun. Padahal, pada umumnya, orang yang memiliki kedudukan setinggi dia itu, andai kata belum menikah juga, tentu setidaknya sudah mempunyai 5-6 orang selir muda yang cantik-cantik. Akan tetapi, biarpun dia memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang jenderal, namun jiwanya tetap adalah jiwa seorang pendekar yang tidak menyukai adanya kepincangan-kepincangan dan ketidakadilan. Chin Leong tinggal seorang diri di sebuah gedung yang megah di kota raja, dengan beberapa orang pelayan yang bertugas merawat gedungnya. Dia sendiri jarang berada di kota raja, lebih sering dia melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap kesatuan-kesatuan yang bertugas di luar kota raja, dan jenderal muda ini banyak membantu usaha Kaisar Qian Liong untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Banyak sudah para pejabat, terutama di kalangan ketentaraan, yang dipecat dan dituntut oleh jenderal muda Cao Chin Leong sehingga namanya makin ditakuti dan disegani. Dia demikian sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang dia berkunjung ke tempat tinggal ayah bundanya yang mendiami istana Gurun Pasir, jauh di utara, di dekat perbatasan utara. Kesempatan berkunjung itu tiba ketika dia memperoleh tugas baru. Pada waktu itu Kaisar Qian Liong sudah menduduki tahta selama 5 tahun dan sejak hari pertama menjadi kaisar, Kaisar Qian Liong bergerak melakukan pembersihan dan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, muncullah gangguan berupa pemberontakan di perbatasan barat dan ada berita pula bahwa di utara, di luar tembok besar, juga terjadi pergerakan-pergerakan. Karena itu, Jenderal Cao Chin Leong mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan. Jenderal muda ini lalu berangkat sendiri, ingin melakukan penyelidikan sendiri sebelum mengambil keputusan mengirim bala tentara untuk melakukan pembersihan. Berangkatlah dia ke utara, karena dia ingin menyelidiki ke utara lebih dulu sambil mengunjungi orang tuanya, baru kemudian berangkat ke barat. Dengan menunggang seekor kuda yang baik, Chin Leong melakukan perjalanan cepat ke utara. Dia memakai pakaian biasa, karena lebih leluasa baginya untuk melakukan penyelidikan kalau dia menjadi orang biasa. Tanpa halangan suatu pun, pada suatu pagi dia tiba di benteng lama di perbatasan utara. Benteng ini telah tua dan rusak. Tidak lagi dipakai karena kini pasukan pemerintah telah membangun sebuah benteng baru yang kokoh kuat, di tempat yang lebih baik dan tepat untuk menghadang masuknya pasukan musuh dari luar.
Karena malam telah tiba dan perjalanan dari benteng kuno itu menuju ke istana gurun pasir masih memakan waktu setengah hari, maka Qin Liong berhenti dan mengambil keputusan untuk bermalam di dalam benteng tua itu. Dia menambatkan kudanya di luar, mencarikan rumput untuk kudanya, kemudian dia memasuki bangunan kecil bekas tempat penjagaan di luar benteng itu dan membuat api unggun dari kayu bekas bangunan rusak. Dikeluarkannya ransum bawaannya, yaitu roti kering dan daging kering, dimakannya makanan sederhana ini dengan sebotol arak ringan. Tiba-tiba Qin Liong menghentikan gerakan mulutnya yang mengunyah makanan. Telinganya mendengar derap kaki kuda yang lemah karena kelelahan. Ada 3 orang penunggang kuda menuju ke benteng tua itu. Tentu pedagang-pedagang yang kemalaman, pikirnya. Derap kaki kuda mereka menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perjalanan jauh dan kuda mereka telah lelah. Ternyata 3 orang penunggang kuda itu berhenti di depan bangunan kecil itu pula dan terdengar suara mereka ketika mereka turun dari punggung kuda. Ada kuda. Kuda bagus. Tentu orangnya di dalam. Nah, itu ada asap api unggun. Wah, bau arak pula. Pintu bangunan kecil itu mereka dorong dan Qin Liong masih duduk menghadapi api unggun dan makan dengan tenang ketika mereka bertiga itu memasuki ruangan yang kotor itu. 3 orang kasar yang bertubuh tinggi besar, pakaian mereka pun penuh debu dan wajah mereka yang kehitaman karena banyak terbakar matahari itu nampak bahwa mereka sudah biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Wah, orang muda yang tampan, sungguh berani berada seorang diri di tempat seperti ini. Dan makan minum tanpa menawarkannya kepada kita yang lapar dan haus. Mendengar ucapan kedua orang itu, Qin Liong menjawab. Kalau kalian lapar dan haus, mari ikutlah makan minum seadanya. Akan tetapi orang ketiga, yang matanya buta sebelah, yaitu tinggal mata kanan saja yang tinggal, melangkah maju dan menghardik. Orang muda, jangan berlagak. Hayo kau tanggalkan semua pakaian itu dari tubuhmu, kemudian pergi dari sini, tinggalkan pakaian, buntalan dan kuda, dan jangan banyak cerewet lagi. Qin Liong mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa orang ini tidak bergurau, dan kini 2 orang yang lain sudah pula menyeringai dan tangan mereka mengusap gagang golok. Sialan, pikirnya, bertemu dengan perampok-perampok rendah. Dia melanjutkan minum araknya dari botol. Setelah menelan roti dan arak yang berada di dalam mulutnya, dia meletakkan botol arak di depannya, menambah kayu pada api unggun lalu berkata tenang. Kiranya kalian hanya perampok-perampok kecil yang hendak merampok seorang kelana yang kemalaman di sini. Bocah setan! Kau menghina. Kami bukan perampok-perampok kecil, kami bergerak di bidang yang lebih besar. Awas mulutmu. Kalau bukan perampok, mengapa hendak merampok aku? Hahaha, kami sedang bergembira. Kami tidak mau membunuhmu, hanya menukar nyawa dan badanmu dengan semua pakaian dan kuda yang kau miliki. Hayo, cepat lakukan perintahku atau engkau akan menjadi pengiring arwah keluarga Pulau Es, hahaha. Tentu saja Qin Liong terkejut dan heran sekali mendengar disebutnya keluarga Pulau Es. Apa maksudmu membawa-bawa nama keluarga Pulau Es dalam urusan ini? Tanyanya, sikapnya tetap tenang. Hahaha, itulah mengapa kami bergembira dan hendak merayakannya malam ini. Kami akan membasmi keluarga Pulau Es, kemudian keluarga Gurun Pasir, dan semua tokoh pendekar akan kami basmi, dan kami akan merajai dunia kembali, akan bebas dari gangguan mereka. Hahaha. Qin Liong menjadi semakin heran, akan tetapi dia mengira bahwa tentu orang-orang ini sudah mabok, maka dia pun lalu berkata sebal. Sudahlah, kalian ini agaknya orang-orang gila. Pergilah dan jangan menggangguku lagi. Hei, bocah lancang mulut. Berani kau memaki kami gila. Engkau sudah bosan hidup, ya? Seorang di antara mereka sudah mencabut golok dan menerjang maju, mengayun goloknya ke arah leher Qin Liong yang masih duduk menghadapi api. Diam-diam Qin Liong menjadi marah sekali. Sungguh orang-orang ini kejam luar biasa, begitu saja hendak membunuhnya tanpa sebab sama sekali. Orang macam ini merupakan penyakit dalam masyarakat dan tentu akan selalu mendatangkan bencana kalau tidak dibasmi atau setidaknya diberi hajaran keras. Qin Liong menggerakkan tangannya. Sepotong kayu meluncur dan menghantam pergelangan tangan. Tak. Aduh. Biarpun orang itu kuat, namun hantaman kayu itu bukan hantaman biasa, melainkan totokan yang tepat mengenai jalan darah sehingga tangannya seketika terasa lumpuh dan golok itu pun terlepas.
Dan sebelum orang itu dapat menyingkir, tangan kiri Qin Liong bergerak ke depan. Des! Orang itu kena dijotos perutnya dan tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding dan dia pun terbanting roboh tak bergerak lagi. Semaput! Orang kedua yang melihat betapa kawannya roboh dalam segebrakan saja, menjadi terkejut dan marah sekali. Keparat, berani engkau memukul kawanku, bentaknya dan dia pun sudah mencabut golok, mengeluarkan bentakan nyaring dan meloncat ke depan, goloknya terayun dan membabat dengan kecepatan kilat dan kekuatan besar ke arah tubuh Qin Liong. Akan tetapi, kembali tangan kiri Qin Liong bergerak dan segenggam pasir meluncur dan menyambar muka orang itu. Oh! Aug! Orang itu gelagapan karena matanya penuh pasir, pedih dan gelap sehingga bacokannya ngawur dan dengan mudah Qin Liong mengelak tanpa pindah dari tempat duduknya. Ketika tubuh lawan itu terhuyung lewat, kaki Qin Liong terangkat, menyentuh selangkangannya, perlahan saja. Akan tetapi akibatnya hebat karena orang itu terpelanting, mengaduh-aduh dan berkelojotan, kedua tangannya mendekap selangkangan dan bergulingan seperti ayam disembelih, kemudian kejang dan semaput pula. Melihat ini, agaknya si mata satu baru sadar bahwa pemuda yang masih tetap duduk di depan api unggun itu adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Dia dan dua orang kawannya bukan orang sembarangan dan sudah banyak malang melintang di dunia hitam, akan tetapi dua orang kawannya itu roboh segebrakan saja oleh pemuda yang sejak tadi tidak berpindah dari tempatnya. Tahulah dia bahwa dia takkan menang melawan pemuda itu, dan tiba-tiba si mata sebelah itu lalu membalikkan tubuhnya dan lari dari ruangan itu. Berhenti! Qin Liong menghardik. Ketika orang itu tidak berhenti, dia lalu menyambar sebatang golok yang tadi terlepas dari tangan penjahat, melontarkannya ke depan. Golok itu meluncur seperti anak panah ke depan, menyambar ke arah si mata tunggal yang sudah tiba di pintu. Krot! Aduh! Dan tergulinglah tubuh si mata tunggal, dengan paha kanan ditembus golok. Merangkaklah ke sini! Qin Liong berkata sambil melanjutkan makan roti keringnya. Si mata tunggal menoleh ragu, akan tetapi maklum bahwa kalau dia membangkang, tentu dia akan lebih celaka lagi. Maka dia pun bangkit dengan susah payah, lalu merangkak dan memasuki ruangan itu kembali, mukanya penuh keringat dingin, mata tunggalnya melotot memandang ke arah pemuda yang sedang makan roti itu. Setelah minum seteguk arak untuk mendorong roti kering ke dalam perutnya, Qin Liong mengangkat muka memandang kepada si mata tunggal itu. Kembali si mata tunggal terkejut ngeri melihat betapa sinar mata pemuda itu mencorong seperti mata harimau. Ampun. Ampunkan saya. Akhirnya si mata satu dapat juga mengeluarkan kata-kata setelah beberapa kali menelan ludah dengan hati penuh rasa takut. Dengan sikap masih tenang seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu, Qin Liong berkata. Ceritakan apa maksudmu akan membasmi keluarga Pulau Es kemudian keluarga gurun pasir tadi. Awas, sekali engkau berbohong, engkau akan kubakar hidup-hidup. Ucapan itu tenang saja, tidak seperti ancaman, akan tetapi si mata satu menggigil dan mukanya semakin pucat. Sikap dingin dan tenang dari pemuda itu lebih mengerikan daripada sekedar ancaman kasar karena dia dapat merasakan bahwa ucapan itu sama sekali bukan ancaman kosong. Kami. Bukan kami yang akan melakukannya. Kami hanya orang-orang tingkat rendah saja, mana mungkin terbawa rombongan itu? Rombongan itu sudah berangkat siang tadi, akan menggunakan 12 buah perahu layar besar menuju ke Pulau Es. Qin Liong tertarik. Dari sikap si mata satu yang ketakutan itu, dia dapat menduga bahwa orang ini tidak berbohong. Mereka siapa? Berapa orang banyaknya dan siapa yang memimpin? Banyak sekali, sedikitnya ada 50 orang, semua dari tingkat atas. Kami bertiga hanya tingkat rendahan saja, tidak terpilih. Dan rombongan itu dipimpin oleh 5 orang datuk dunia kami, datuk-datuk yang menjadi pucuk pimpinan. Tiba-tiba si mata satu itu nampak lebih berani, agaknya membicarakan tentang datuk-datuk yang menjadi pimpinan golongannya itu menimbulkan semangat baru, atau dia mengharapkan pemuda ini akan menjadi gentar mendengarnya. Mereka itu siapa? Qin Liong mendesak. 5 orang datuk pimpinan kami yang kini memimpin rombongan ke Pulau Es adalah Hek Ih Moong, Raja Iblis Jubah Hitam, Ngobwe Saikong, Saikong berekor 5, Si Ulat 1000, Eng Jiao Xiaoong, Raja Muda Kuku Garuda, dan yang kelima adalah Jaihua Xiao Okei, si jahat kecil pemetik bunga.
Berkata demikian, si mata satu itu melupakan penderitaan pahanya yang tertembus golok dan mata tunggalnya memandang ke arah wajah pemuda itu, mengharapkan pemuda itu menjadi gentar dan bersikap lunak kepadanya. Akan tetapi dia kecelik dan menjadi semakin gelisah ketika pandang mata pemuda itu semakin tajam, seolah-olah hendak menembus jantungnya. Memang Qin Liang menjadi kaget dan marah sekali mendengar disebutnya nama-nama yang sebagian sudah dikenalnya itu. Terutama sekali nama Hek Ih Moong yang sudah dikenalnya sebagai seorang tokoh sesat yang luar biasa saktinya. Nama 4 yang lain hanya pernah didengarnya saja sebagai kabar angin yang terlalu dilebih-lebihkan. Akan tetapi, kalau yang 4 itu kini bergabung dengan Hek Ih Moong dan kedudukannya setingkat, berarti bahwa 4 orang itu pun tentu lihai sekali. Sekarang, mereka berlima itu menghimpun 50 orang tokoh sesat dan menuju ke Pulau Es. Katakan, mengapa mereka pergi ke Pulau Es? Keluarga Pulau Es sejak dahulu terkenal sebagai keluarga yang banyak menyusahkan kami. Dendam kami bertumpuk-tumpuk. Apalagi Kaisar yang sekarang ini amat ketat menekan kami sehingga gerakan kami tersudut. Maka, para pimpinan kami lalu berunding dan mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh dari Korea dan Jepang untuk bersama-sama menyerbu dan membasmi keluarga Pulau Es, kemudian keluarga Istana Gurun Pasir dan semua pendekar yang menonjol di dunia Kang Ou. Setelah mereka itu terbasmi, barulah kami akan dapat bergerak dengan leluasa dan... Aduh! Sebuah kayu bakar menyambar dan mengenai kepala si mata satu yang segera terpelanting tak bergerak lagi, pingsan. Qin Liang lalu melompat keluar dari dalam bangunan kecil itu, melepaskan kendali kudanya dan menunggang kudanya meninggalkan tempat itu. Maafkan, kuda yang baik, terpaksa kita harus melakukan perjalanan lagi secepatnya. Dia pun lalu menuju ke timur untuk menyusul rombongan kaum sesat yang hendak menyerbu Pulau Es itu. Selama hidupnya, Qin Liang belum pernah mengunjungi Pulau Es. Akan tetapi dia sudah banyak mendengar tentang Pulau Es dari ayah bundanya dan dia dapat mengira-ngira di mana letak pulau itu. Dia pun amat menghormati keluarga Pulau Es, karena ayah bundanya amat menghormatinya dan terutama sekali mendengar bahwa ibu kandungnya juga keturunan dari nenek Lulu yang kini menjadi istri dari pendekar super sakti. Biarpun belum pernah jumpa, dia banyak mendengar tentang keluarga itu dan sudah sejak lama ada keinginan di hatinya untuk dapat mengunjungi pulau yang amat terkenal dalam dunia Kang Ou sebagai dongeng itu, dan bertemu muka dengan manusia-manusia sakti yang menjadi penghuninya. Kini, mendengar bahwa rombongan besar yang dipimpin oleh para datuk sesat hendak menyerbu Pulau Es, tentu saja dia terkejut dan segera berniat untuk mencegahnya. Atau setidaknya, dia harus dapat mendahului rombongan kaum sesat itu dan memberitahu kepada para penghuni Pulau Es. Nenek Lulu, yaitu nenek dari ibunya, atau nenek buyutnya, tinggal di pulau itu, entah sudah mati ataukah masih hidup karena menurut ibunya, nenek itu tentu sudah tua sekali usianya. Karena rombongan di depan terdiri dari banyak orang, mudah saja bagi Qin Liang untuk mengikuti jejak mereka dan melakukan pengejaran. Akhirnya, di pantai laut, dia dapat menyusul rombongan itu dan melihat kesibukan mereka mengatur belasan buah perahu layar besar. Dia menyamar sebagai seorang nelayan dan dapat mendekati mereka bersama para nelayan lainnya, bahkan ikut pula membantu dengan pemasangan layar dan sebagainya. Dia mendapat kenyataan bahwa semua penuturan si mata satu itu benar belaka. Dia mengenal Hek Ih Moong dan dia merasa yakin bahwa Raja Iblis itu tidak mengenalnya. Mereka hanya pernah bertemu satu kali saja dan pertemuan itu telah lewat 10 tahun. Juga, dia tidak pernah bertanding langsung melawan Raja Iblis ini. Dan 4 orang tokoh datuk lainnya belum pernah melihatnya. Tentu saja di antara para tokoh sesat itu ada yang pernah bertemu dengannya, akan tetapi pertemuan itu terjadi ketika dia berpakaian sebagai seorang panglima. Kini, dengan menyamar sebagai seorang nelayan biasa, tentu saja tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa nelayan muda itu adalah Jenderal Cao Qin Liang. Dan Qin Liang melihat pula adanya 5 orang Korea dan 5 orang Jepang yang sikapnya kasar-kasar, tanda bahwa mereka itu pun dari golongan sesat di negara mereka yang kini bergabung dengan gerombolan Raja Iblis untuk menyerbu Pulau Es. Agaknya orang-orang Korea dan Jepang inilah yang akan menjadi petunjuk jalan. Ketika akhirnya 12 buah perahu layar besar itu berlayar, sebuah perahu nelayan kecil juga berlayar mengikutinya. Di dalam perahu nelayan ini terdapat Qin Liang yang memakai caping lebar menyamar sebagai nelayan.
Karena di situ banyak terdapat perahu-perahu nelayan, maka kehadiran perahu Qin Liong ini tidak menarik perhatian, dan dia dapat membayangi rombongan itu dengan leluasa. Pada hari ketiga, barulah rombongan itu tiba di daerah di mana terdapat pulau-pulau kecil dan mereka itu berputar-putar seperti mencari-cari. Dan akhirnya, dari perahu kecilnya, Qin Liong melihat mereka menuding-nuding ke arah sebuah pulau yang kelihatan sebagian putih karena pulau itu sebagian tertutup es. Melihat semua orang berkumpul di atas perahu-perahu besar itu menuding-nuding ke arah pulau, Qin Liong merasa yakin bahwa tentu itulah yang dinamakan Pulau Es. Malam itu, 12 buah perahu berhenti dan membuang jangkar, tidak berani melanjutkan perjalanan karena daerah itu berbahaya, banyak terdapat bukit-bukit es yang mengambang dan dapat tertabrak perahu. Apalagi malam itu gelap sekali. Qin Liong juga menghentikan perahunya dan melepas jangkar, berlindung di belakang sebuah bukit es. Akan tetapi, pada keesokan harinya, sebelum terjadi kesibukan di perahu-perahu besar itu, dia sudah mendahului mereka dan mendayung perahunya menuju ke pulau itu. Pagi itu masih gelap, kabut tebal menyelimuti pulau sehingga dengan mudah Qin Liong dapat mendarat. Dengan berindap-indap dia mendaki tebing pulau itu. Sebuah pulau batu karang yang sebagian tertutup salju. Akan tetapi, setelah tiba di tebing yang paling tinggi, yaitu di bagian barat pulau, dan memandang ke sekeliling, dia tidak melihat adanya bangunan. Padahal, menurut penuturan orang tuanya, katanya di tengah pulau itu terdapat sebuah bangunan besar yang kuno, yang disebut Istana Pulau Es. Benarkah ini pulau itu? Kalau benar, mana istananya? Dia berada di puncak tebing itu, menanti sampai sinar matahari pagi perlahan-lahan mengusir kabut yang menghalangi pandangannya. Cuaca menjadi semakin terang dan dia dapat melihat jelas, akan tetapi bukan istana yang dilihatnya, melainkan serombongan orang yang mendaki tebing itu dari berbagai jurusan dengan gerakan cepat dan lincah. Dia terkejut sekali, akan tetapi tidak melihat jalan untuk menyembunyikan diri. Ketika dia berlari ke kiri, dari situ pun sudah nampak beberapa orang berlarian naik, demikian pula dari kanan dan depan, sedangkan di sebelah belakangnya adalah tebing curam yang tidak mungkin dapat dituruninya. Tebing itu amat curam, dalamnya tidak kurang dari 100 meter dan di bawah tebing itu nampak air laut menggelora dan menghantami dinding tebing sehingga menjadi lekuk dalam seperti guha besar. Qin Liong lalu bersikap pura-pura sebagai seorang nelayan yang tersesat ke pulau itu. Maka dia sengaja bersikap tenang dan pura-pura tidak tahu bahwa ada orang-orang naik ke puncak tebing itu dari 3 jurusan. Setelah mereka dekat, barulah dia pura-pura kaget, memandang dan bangkit berdiri. Cui siapakah dan hendak pergi kemanakah? Qin Liong bertanya dengan muka bodoh. Siapa engkau? Bentak seorang di antara mereka yang usianya tidak kurang dari 60 tahun dan bersikap galak. Saya seorang nelayan yang kemalaman dan terpaksa bermalam di sini dan... Tangkap pembohong ini. Dia tentu mata-mata Pulau Es. 4 orang menerjang maju hendak menangkap Qin Liong. Pemuda ini maklum bahwa sekali tertawan, tentu dia akan celaka. Orang-orang ini adalah gembong-gembong kaum sesat yang kejam. Andai kata dia benar seorang nelayan biasa yang tidak berdosa sekalipun tentu akan celaka kalau tertawan oleh mereka, apalagi dia yang hanya seorang nelayan palsu. Maka begitu 4 orang itu menerjang maju, dia pun bergerak cepat dan menggerakkan kaki tangannya. 2 orang terkena tamparannya dan terpelanting, akan tetapi yang 2 orang lagi agaknya cukup lihai sehingga dapat mengelak dengan cepat. Dan mereka semua kini merasa yakin bahwa pemuda tampan itu bukan nelayan biasa, maka terjadilah pengeroyokan di atas puncak tebing karang itu. Qin Liong mengamuk untuk mempertahankan diri dan segera dia memperoleh kenyataan betapa para pengeroyok itu sungguh bukan orang sembarangan, melainkan rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Dan mereka itu menyerangnya secara bertubi-tubi, mempergunakan senjata-senjata yang ampuh. Sedikitnya ada 20 orang yang menyerangnya. Qin Liong adalah seorang panglima yang sudah seringkali melakukan pertempuran dan menghadapi pengeroyokan-pengeroyokan. Namun, harus diakuinya bahwa baru sekali ini dia menghadapi pengeroyokan orang-orang yang lihai ilmu silatnya. Bagaimanapun juga, tingkat kepandaian para pengeroyok itu masih jauh di bawah tingkatnya, maka biarpun dia hanya bertangan kosong menghadapi puluhan batang senjata tajam, dia masih mampu mempertahankan diri dan merobohkan beberapa orang lagi. Dan hanya pakaiannya saja yang robek tergores senjata tajam sedangkan luka ringan dideritanya pada pahanya yang tergores pedang pada saat paha itu tidak dilindungi sinkang. Pemuda ini adalah putra tunggal naga sakti gurun pasir,
maka tentu saja sinkangnya sudah kuat sekali dan dia dapat melindungi tubuhnya dengan hawa yang amat kuat terhadap serangan senjata tajam. Akan tetapi, pengerahan tenaga itu tentu saja tidak mungkin dilakukan terus-menerus dan pada saat kosong itulah pahanya tergores pedang tadi. Lukanya mengucurkan darah, akan tetapi tidak membuat gerakannya menjadi lemah, bahkan sebaliknya, dia mengamuk makin ganas bagaikan seekor naga mengamuk. Akan tetapi, tiba-tiba muncul dua orang kakek yang begitu menyerangnya membuat pemuda ini terhuyung-huyung. Mereka itu adalah Hek Ih Moong sendiri dan seorang saikong yang mukanya berewokan dan yang memegang sebatang tipian, cambuk besi, berekor 5. Orang ini bukan lain adalah Ngobue Saikong yang lihai, ketua dari Im Yang Pai. Tar. Cambuk besi itu melecut-lecut dan meledak-ledak dengan dahsyatnya. Qin Liong sedang menghadapi serangan-serangan tangan kosong Hek Ih Moong yang luar biasa berbahayanya itu, kini diserang oleh cambuk besi, menjadi repot bukan main. Pundak dan pangkal lengannya, juga pahanya telah terkena lecutan yang seperti kepala ular mematuk-matuk ke arah jalan darah yang mematikan. Biarpun Qin Liong masih dapat melindungi tubuhnya, namun tetap saja kulit dan daging bagian yang terkena lecutan menjadi robek-robek. Darah mengucur keluar dan dia masih terus didesak oleh Hek Ih Moong yang mulai merasa penasaran sekali. Raja Iblis ini sekarang merasa pernah melihat Qin Liong, akan tetapi dia lupa lagi di mana. Dia hanya merasa yakin bahwa seorang pemuda yang memiliki kepandaian sehebat itu, tentu merupakan seorang pendekar di pihak musuh yang sudah sepatutnya kalau dibasmi. Maka dia pun tidak malu-malu untuk mengeroyoknya bersama Ngobue Saikong, walaupun dia merasa tidak akan kalah andai kata dia harus menghadapinya 1 lawan 1. Kini, satu-satunya tujuan hatinya adalah membasmi semua keluarga pendekar, dimulai dengan keluarga Pulau Es dan Gurun Pasir. Maka, dia menganggap perkelahian ini sebagai suatu perjuangan dan tidak lagi peduli tentang etika atau kesopanan dalam dunia persilatan. Setelah terdesak hebat sekali, Qin Liong maklum bahwa dia harus mengadu nyawa. Tidak ada jalan untuk meloloskan diri di pulau kosong ini. Dia seperti seekor harimau yang masuk perangkap, dan tahu bahwa pihak musuh takkan mengampuninya dan pasti akan membunuhnya. Maka, jalan satu-satunya hanyalah membunuh atau dibunuh. Sejak tadi, dia hanya mempergunakan ilmu-ilmu silat biasa seperti yang pernah dipelajarinya dari ayah bundanya. Akan tetapi, melihat keadaannya yang amat berbahaya, dia pun lalu teringat akan ilmu-ilmu simpanannya, ilmu-ilmu dari ayahnya yang hanya boleh dipergunakan kalau keadaan sudah terlalu memaksa. Apalagi kini dia melihat betapa 2 orang kakek yang sudah terlampau berat baginya itu dibantu lagi oleh sedikitnya 7 orang yang mulai menyerangnya dari pelbagai jurusan. Hiat! Qin Liong mengeluarkan pekik melengking dan tubuhnya bergerak aneh. Memanjang ke depan seperti seekor naga dan gerakan kedua lengannya seperti cakar naga, kakinya menyambar-nyambar seperti ekor naga dan 4 orang pengeroyok terpelanting ke kanan kiri dan tewas seketika karena tulang-tulang tubuh mereka remuk-remuk. Ah, dia murid istana Gurun Pasir. Tiba-tiba Hek Ih Moong berseru kaget dan dia pun mendesak ke depan. Ngobue Saikong juga terkejut mendengar ini dan tipian di tangannya itu menyerang makin ganas. Sebuah di antara ujung cambuk besi itu mematuk ke arah ubun-ubun kepala Qin Liong. Bagian ini tidak dapat dilindungi terlalu kuat dan tidak mungkin dia berani menerima patukan ujung cambuk yang digerakkan dengan sinkang kuat itu, maka Qin Liong terhuyung ke belakang ketika melompat. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hek Ih Moong. Selagi tubuh pemuda itu masih berada di udara, dia mendesak maju dan mendorong dengan kedua telapak tangannya yang terbuka. Angin pukulan dahsyat menyambar keluar. Qin Liong tak dapat mengelak lagi, terpaksa mendorongkan kedua tangan untuk menyambut. Akan tetapi, karena tubuhnya belum menginjak tanah, ketika kedua tenaga bertemu, tubuhnya terdorong keras ke belakang dan tanpa dapat dicegah lagi tubuh Kao Qin Liong terjengkang dan meluncur turun ke bawah tebing yang amat curam itu. Hek Ih Moong tertawa bergelak dan lari ke tepi tebing, diikuti oleh Ngobue Saikong dan para anak buah mereka. Suara ketawa kakek itu masih bergema keras bersama dengan melayangnya tubuh pemuda itu ke bawah. Mereka semua dapat melihat betapa tubuh itu menimpa air laut yang muncrat ke atas, kemudian tubuh itu tenggelam dan lenyap di telan ombak yang membuih putih dan berkejaran menghantam karang. Tentu tubuh pemuda itu tenggelam, atau dicaplok ikan besar, atau dihempaskan oleh ombak ke batu karang dan hancur luluh. Dari atas itu saja, semua orang dapat melihat betapa tidak ada harapan sama sekali untuk hidup bagi orang yang sudah terjatuh ke tempat itu,
apalagi dari ketinggian ini. Akan tetapi, Hekih Moong dan para kawannya itu lupa bahwa urusan mati hidup bukanlah urusan manusia, dalam arti kata bahwa bukan manusia yang menentukan mati hidupnya seseorang. Bahkan mati hidup dirinya sendiri pun merupakan rahasia bagi manusia. Oleh karena itu, mana mungkin mereka itu dapat memastikan bahwa pemuda yang terjatuh ke dalam laut dari tebing curam itu sudah tentu akan mati? Orang baru dapat menentukan mati hidupnya seseorang kalau dia sudah melihat keadaan orang itu. Yang ada hanya kenyataan, hidup ataukah mati. Akan tetapi, selagi hidup, tidak mungkin dapat menentukan dan mengenal tentang kematian, kecuali hanya melalui kira-kira dan anggapan-anggapan dan pendapat-pendapat kosong belaka, atau ikut-ikutan menurut pendapat orang-orang terdahulu, atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut masing-masing. Selagi jasmani masih hidup, tidak mungkin dapat merasakan bagaimana kematian itu. Baru keadaan tidur saja tidak dapat diketahui oleh kesadaran, apalagi keadaan mati. Akan tetapi, kematian jasmani merupakan perubahan yang wajar. Ada kematian lain yang amat ditakuti manusia, yaitu kematian yang merupakan pelepasan dari semua ikatan. Inilah yang membuat orang menjadi takut untuk menghadapi kematian. Ikatan dengan benda yang disayangnya, dengan manusia lain yang dicintanya, dengan kedudukan, nama besar dan sebagainya yang kesemuanya itu dianggap amat menyenangkan. Jadi hakikatnya, orang takut mati karena enggan berpisah dari kesenangan. Ketika dia terjengkang dan merasa betapa tubuhnya meluncur ke bawah, tahulah Qin Liong bahwa dia telah terjatuh ke bawah tebing. Dia sadar besar bahwa nyawanya terancam maut. Akan tetapi, gemblengan batin yang diterimanya sejak kecil membuat pemuda ini selalu waspada dan sedikit pun tidak menjadi panik. Biarpun tubuhnya melayang dari tempat begitu tinggi sedangkan di bawahnya menanti maut berupa air laut berombak yang susul-menyusul menghantam batu karang, namun dia tetap waspada dan dalam waktu beberapa detik itu saja otaknya telah membuat perhitungan yang masak. Dia tahu bahwa musuh-musuhnya yang lihai dan berjumlah banyak itu tentu mengamati kejatuhannya dari atas. Kalau mereka melihat bahwa dia dapat menyelamatkan diri, tentu mereka akan mengejarnya dengan perahu-perahu mereka dan kalau hal ini terjadi, dia akan celaka. Maka, kalau dia dapat menyelamatkan diri dari kejatuhan ini, dia harus dapat berpura-pura tewas di telan air laut dan hal ini membutuhkan perhitungan dan tindakan seketika yang matang. Pertama-tama, dia harus dapat mengatur agar jatuhnya ke air tidak sampai terbanting keras, terutama kepalanya karena hal itu akan membuat dia pingsan dan sekali pingsan celakalah dia, tentu mati tenggelam atau kalau terapung pun tentu akan dibunuh oleh orang-orang itu, atau dihempaskan ombak menghantam batu karang. Maka, pertama-tama dia harus mengatur keseimbangan dirinya dan jatuh ke air dalam keadaan yang menguntungkan dirinya. Setelah itu, dia harus dapat menyelam dan mencari jalan agar tidak timbul kembali dan hal ini dapat dilakukan kalau dia dapat menyelam dan berenang memasuki guha di bawah tebing. Di situ dia akan selamat dan tidak akan nampak dari atas. Pikiran dan perhitungan masak ini dilakukan dalam waktu beberapa detik saja selagi tubuhnya meluncur ke bawah. Biur. Air muncrat tinggi dan dia terbanting ke dalam air dengan kaki lebih dulu. Dengan demikian, kepalanya tidak terbentur air dan tubuhnya dapat meluncur dengan cepat melawan arus ombak sampai ke dasar laut di mana ombak tidak begitu besar dan kuat gerakannya. Karena dia sudah memperhitungkan dan mengatur kejatuhannya sehingga ketika kedua kaki menyentuh air tadi dia menghadap ke tebing, kini kakinya yang menyentuh dasar laut itu menggenjot kuat dan tubuhnya meluncur dan berenang cepat menuju ke tepi, kedua tangannya bergerak meraba-raba ke depan dan akhirnya, terdorong pula oleh ombak. Dia dapat menyentuh dinding tebing di bawah laut. Dengan kekuatan kaikangnya, dia menahan napas sejak tadi dan kini berpegang kepada dinding tebing yang tidak rata, dia memanjat ke atas dan muncul di dalam guha bawah tebing, aman dan tidak kelihatan dari atas. Cepat dia mencari tempat bersembunyi yang aman dari hempasan ombak, dan tinggal di situ sampai siang. Baru setelah dia melihat perahu-perahu besar itu pergi meninggalkan pulau, menuju ke utara, dia memanjat tebing itu, keluar dan mencari perahu kecilnya. Tubuhnya sakit-sakit dan lelah, juga lapar. Akan tetapi Qin Liong tidak mau beristirahat, tidak mau mencari makan. Dia harus cepat-cepat mencari pulau es dan dia yakin bahwa pulau itu tentu tidak jauh lagi dari daerah itu. Maka dia pun lalu membuka layar dan perahu kecilnya meluncur dengan cepat menuju ke utara, menyusul rombongan 12 perahu besar tadi.
Akan tetapi, dia tidak dapat menyusul mereka, dan dia cepat-cepat bersembunyi di balik gumpalan es besar ketika melihat perahu-perahu itu berlayar menjauhi sebuah pulau yang nampak putih dari kejauhan. Qin Liang menjadi bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa perahu-perahu itu meninggalkan pulau putih yang disangkanya tentu pulau es itu. Dia merasa lelah dan agak pening, mungkin terlalu banyak kehilangan darah, terlalu lelah dan juga lapar. Setelah bertemu dengan rombongan perahu itu, dia harus berhati-hati dan dia terus bersembunyi bersama perahunya di balik bongkahan es. Setelah malam tiba, barulah dia berani mendayung perahunya keluar dari balik bongkahan es menuju ke Pulau Putih itu. Untung ada bintang-bintang di langit yang biarpun sinarnya muram, namun cukup untuk menerangi Pulau Putih itu, yang nampak seperti gunung abu-abu di malam gelap. Akhirnya tibalah dia di pulau itu lalu mendarat. Akhirnya, dia mendekati istana tengah pulau itu dan ketahuan oleh Suma Hui. Keluarga Pulau Es mendengarkan penuturan Qin Liang dengan penuh perhatian. Pemuda itu lalu mengakhiri cerita dengan suara menyesal. Demikianlah, Suma Kongcow, saya akhirnya dapat juga tiba di sini menghadap Kongcow. Akan tetapi sungguh menyesal sekali bahwa kedatangan saya terlambat sehingga agaknya nenek buyut Lulu menjadi korban. Kakek Sumahan mengangguk. Memang ia tewas dalam pertempuran melawan sebagian daripada para penyerbu. Akan tetapi, engkau baru saja datang dan engkau lapar. Makanlah dulu, Qin Liang. Nirahai lalu berkata kepada Suma Hui. Hui, kau suruh pelayan untuk menyiapkan makanan untuk keponakanmu Qin Liang. Suma Hui bangkit berdiri, mengangguk kepada Qin Liang dan berkata ramah, akan tetapi sikapnya agak canggung. Marilah. Qin Liang bangkit dan menjawab dengan hormat. Baik, Bibi Hui dan terima kasih. Lalu dia mengikuti gadis itu menuju ke dalam. Temani dia makan minum di dalam, kata nenek Nirahai kepada dua orang cucu lelakinya. Chiang Bun dan Cheng Liang mengangguk, bangkit dan masuk pula. Mereka tahu bahwa nenek mereka agaknya hendak bicara dengan kakek mereka dan nenek mereka tadi memberi isyarat agar mereka meninggalkan dua orang tua itu berdua saja. Setelah semua orang muda itu pergi, nenek Nirahai lalu menoleh kepada suaminya dan berkata dengan suara yang mengandung kekhawatiran. Menurut penuturan Qin Liang, jumlah mereka itu ada 50 orang lebih, dan para pemimpinnya ada 5 orang, termasuk Hek Ih Moong. Jadi, setelah yang seorang tewas di tangan adik Lulu, masih ada 4 orang lagi yang memiliki kepandaian tinggi. Aku pernah mendengar bahwa ilmu kepandaian Hek Ih Moong amat hebat, dan dia merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Apalagi ada 3 orang lagi temannya, dan anak buahnya berjumlah 50 orang. Sejak tadi, kakek itu menatap wajah istrinya, lalu bertanya halus sehingga sama sekali tidak ada nada yang menyinggung. Apakah engkau merasa takut? Nenek Nirahai menggeleng kepalanya. Engkau tahu bahwa aku tidak pernah mengenal rasa takut berhadapan dengan musuh yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, tetap saja aku merasa khawatir. Mereka itu berjumlah besar sekali dan keadaan mereka amat kuat. Oleh karena itu, tewasnya seorang di antara mereka saja tidak mungkin membuat mereka tidak berani datang lagi. Tidak, aku bahkan merasa yakin bahwa mereka tentu akan datang menyerbu dan kini sedang menghimpun kekuatan. Dan engkau tidak takut? Memang, aku tidak takut. Jangankan baru sekian, biar ditambah 3 kali lipat lagi pun aku tidak akan undur selangkah. Akan tetapi, kita harus mengingat cucu-cucu kita. Kakek itu tetap tenang saja, bahkan tersenyum memandang istrinya. Biarpun mereka sudah tua, akan tetapi senyum suaminya itu membuat nenek Nirahai menjadi merah mukanya. Belum pernah senyum dan pandang mata suaminya itu tidak membuat hatinya runtuh. Kakek itu agaknya mengerti akan kecanggungan istrinya, maka dia pun berkata, engkau lebih paham daripada aku mengenai bagaimana harus menghadapi serbuan orang banyak itu, istriku. Baiklah, serahkan saja kepadaku, kata nenek Nirahai yang segera keluar dari ruangan itu, membiarkan suaminya sendirian menjaga peti jenazah nenek Lulu. Ketika ia melangkah keluar istana dan memandang keluar, ke malam gelap, ke arah bintang-bintang di langit, dan merasakan hembusan angin malam pada wajahnya, membayangkan bahwa di tengah lautan itu terdapat pihak musuh yang sedang mengintai dan sewaktu-waktu akan menyerbu, wajah nenek Nirahai seketika menjadi gembira dan berseri-seri. Sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi dan mulutnya mengulum senyum. Ia merasa seolah-olah sedang menunggang kuda sebagai seorang panglima yang sedang mempelajari keadaan dan mengatur siasat perang untuk menghadapi penyerbuan musuh yang amat kuat.
Inilah dunianya. Inilah kesukaannya. Perang. Atau setidaknya, menghadapi ancaman musuh yang kuat, menduga-duga siasat yang diatur lawan dan merencanakan siasat tandingan untuk mencapai kemenangan. Wajah Nenek Nirahai masih berseri gembira ketika ia menemui Qin Liong, Suma Hui, Xiang Bun dan Cheng Liong. Juga ia mengumpulkan 5 orang pelayan, 3 pria dan 2 wanita itu, mengajak mereka berkumpul di ruangan paling depan. Dengarkan baik-baik, ia memulai dan didengarkan oleh semua orang dengan penuh perhatian karena mereka semua dapat menduga akan adanya bahaya mengancam dari pihak musuh setelah mereka mendengar penuturan Qin Liong tadi. Pulau kita ini agaknya sedang dikepung oleh musuh yang banyak jumlahnya. Ada 12 perahu besar yang memuat kurang lebih 50 orang, semua adalah orang-orang yang pandai ilmu silat, dan mereka dipimpin oleh 4 orang datuk yang sakti. Besar kemungkinan mereka itu akan datang menyerbu sewaktu-waktu, entah malam ini, entah besok pagi. Karena itu, kita 9 orang haruslah bersiap-siap untuk mempertahankan pulau kita. Baik, Nyonya. Kami berlima akan mempertahankan pulau kita ini dengan taruhan nyawa, jawab seorang di antara 5 pelayan itu, yang wanita dan yang tertua, berusia 40 tahun. 4 orang temannya mengangguk penuh ketegasan karena mereka itu sudah merasa seperti anggota keluarga Pulau Es, sudah jatuh cinta dengan tempat itu dan dengan keluarga yang mereka hormati dan kagumi itu. Melihat sikap mereka, Nenek Nirahai merasa terharu dan bangga sekali. Banyak sudah ia melihat prajurit-prajurit yang dahulu menjadi anak buahnya bersikap gagah seperti ini, akan tetapi mereka adalah prajurit-prajurit yang memang bertugas untuk menghadapi musuh. Ada pula prajurit-prajurit yang kalau merasa terancam keselamatan mereka lalu lari tunggang langgang tanpa menunggu komando lagi. Akan tetapi 5 orang ini hanya pelayan-pelayan dan mereka itu hanya ketularan sedikit saja ilmu silat keluarga Istana Pulau Es. Namun dalam hal kegagahan, mereka itu sungguh patut dibanggakan. Bagus. Kalian harus berjaga malam ini secara bergilir. Tidak boleh semua berjaga. Cukup seorang saja meronda membantuku, yang 4 orang tidur. Setiap 3 jam bergilir jaga. Ini penting karena kalian harus menyimpan tenaga. Kurang tidur bisa melelahkan dan melemahkan. Agar dapat tidur akan kuberi obat. Nah, sekarang berpencar dan berjagalah sampai aku datang menyuruh siapa yang harus berjaga lebih dahulu. Bawa senjata kalian dan nyalakan lampu di bagian depan istana saja, lampu-lampu lainnya padamkan. Setelah 5 orang pelayan itu pergi menjalankan tugas mereka, Nenek Nirahai lalu berkata kepada 3 orang cucunya. Hui, bawa kedua orang adikmu menjaga di luar halaman istana dan jangan pergi dari situ sebelum aku datang. Suma Hui, Xiang Bun, dan Cheng Liong menyanggupi dan mereka pun keluar dengan sikap gagah, sedikit pun tidak nampak gentar walaupun mereka tahu bahwa tempat tinggal mereka akan diserbu musuh yang banyak jumlahnya. Setelah 3 orang anak itu pergi, Nenek Nirahai lalu memberi isyarat kepada Qin Liong untuk mengikutinya. Tentu saja pemuda ini merasa heran, akan tetapi dia pun diam saja dan mengikuti nenek itu yang membawanya pergi ke halaman samping di sebelah kanan istana itu. Qin Liong, di antara cucu-cucuku, engkaulah satu-satunya orang yang telah dewasa, apalagi engkau adalah seorang jenderal muda yang tentu tahu akan siasat perang, kata Nenek Nirahai setelah mereka berada di halaman samping yang sunyi itu. Maka, aku sengaja membawamu ke sini untuk kuajak berunding. Nah, terus terang saja, katakanlah bagaimana kedudukan kita dibandingkan dengan lawan dan apa akan jadinya kalau lawan menyerbu secara serentak mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Qin Liong menarik napas panjang. Mungkin saya terlalu lemah dan kecil hati, akan tetapi terus terang saja, kedudukan kita amat lemah dan kekuatan pihak musuh terlalu besar. Akan tetapi sulitlah bagi kita untuk dapat mengalahkan begitu banyaknya orang yang rata-rata lihai, apalagi 4 orang pemimpin mereka itu. Kalau memang kita hendak menyelamatkan diri, jalan satu-satunya adalah diam-diam meninggalkan pulau ini sebelum mereka menyerbu. Menggunakan waktu gelap dan pengetahuan Kong Chou sekeluarga yang tentu lebih mengenal daerah ini, agaknya masih banyak harapan bagi kita untuk meloloskan diri. Kau Qin Liong. Nenek itu menegur. Ayahmu adalah naga sakti gurun pasir yang sudah lama kukagumi sebagai orang muda yang hebat luar biasa, akan tetapi engkau putra tunggalnya menyarankan kepadaku untuk melarikan diri? Jenderal muda macam apakah engkau ini? Wajah pemuda itu berubah merah.
Maafkan, sesungguhnya usul saya tadi bukan semata-mata karena saya takut menghadapi kenyataan, melainkan penggambaran keadaan sebagaimana adanya, dan terutama sekali saya mengingat adanya Bibi Sumahui dan 2 orang paman kecil. Saya kira amatlah sayang kalau mereka itu harus menghadapi bahaya maut dengan sia-sia dalam usia semuda itu. Nenek itu mengangguk-angguk. Justru karena itulah maka engkau kuajak ke sini, Qin Liong. Engkau tentu mengerti bahwa orang-orang seperti Kong Choumu dan aku, sampai mati pun tidak nanti akan melarikan diri dari serbuan orang. Akan tetapi, aku pun tidak menghendaki cucu-cucuku yang masih muda itu menjadi korban dan mati konyol. Jadi nenek menghendaki agar saya menyelamatkan mereka bertiga dan membawa mereka diam-diam pergi meninggalkan Pulau Es, tanya Qin Liong. Benar, engkau harus menyelamatkan mereka. Akan tetapi bukan melarikan diri dari sini, melainkan membawa mereka bersembunyi kalau serbuan itu datang dan keadaan menjadi gawat. Tentu saja kita harus membiarkan mereka ikut menghadapi musuh. Hanya kalau kita kewalahan dan dalam keadaan darurat, engkau harus melarikan mereka dan bersembunyi. Akan tetapi, di pulau seperti ini, kemana saya dapat menyembunyikan mereka? Tentu akan dicari musuh dan akhirnya ketemu juga. Mari kau ikut denganku, kata nenek itu. Dan perhatikan benar-benar tempat persembunyian itu. Qin Liong mengikuti nenek itu memasuki sebuah pintu samping kecil dan mereka berhadapan dengan dinding tebal. Nenek Nirahai lalu meloncat sampai 2 meter tingginya, jari tangannya menekan langit-langit di mana nampak seekor cecak yang ternyata adalah cecak kering yang sudah mati dan bangkai yang sudah dikeraskan itu merupakan tanda rahasia tempat penekan alat rahasia pula. Terdengar suara berderit dan lantai tempat itu tiba-tiba bergeser dan nampaklah sebuah lubang. Nenek Nirahai memasuki lubang yang merupakan anak tangga ke bawah tanah. Qin Liong mengikutinya. Begitu memasuki lubang, nenek itu memutar sebuah patung singa yang berada di kepala tangga dan lantai ruangan itu pun bergeser lagi menutupi lubang. Mereka terus menuruni lorong rahasia itu dan akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup luas di bawah tanah, tepat di bawah istana itu. Di situ terdapat lilin yang cukup banyak, air tawar dan bahan makanan kering yang kiranya akan cukup menghidupkan 3-4 orang selama 1 bulan. Nah, disinilah tempat persembunyian itu. Kalau keadaan sudah mendesak, engkau harus membawa mereka ke sini. Tempat ini hanya diketahui oleh Kong Choumu dan aku, cucu-cucuku itu tidak ada yang tahu. Maukah engkau berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan mereka dan membawanya ke sini kalau keadaan memaksa? Saya berjanji. Nenek Nirahai tersenyum girang dan merangkul pemuda itu. Bagus. Aku percaya akan janji putra naga sakti gurun pasir dan cucu buyut keluarga Pulau Es, juga seorang pendekar dan seorang panglima muda yang gagah perkasa. Nah, Qin Liong, mari kita keluar. Ingat, andai kata mereka itu tidak mau kau bawa lari sembunyi, jangan ragu-ragu, pergunakan kepandaianmu dan totok mereka, paksa mereka menyelamatkan diri ke sini. Mengerti? Baik, Nek. Saya mengerti. Mereka lalu keluar lagi dari tempat rahasia itu dan setelah nenek Nirahai menutup kembali lubang di lantai dengan cara memutar bangkai binatang cecak itu kembali menghadapi dinding, mereka lalu keluar ke halaman samping. Kalau mereka sudah menyerang, sebaiknya kalau kita memancing mereka ke halaman ini. Halaman ini merupakan medan pertempuran yang paling baik bagi kita. Musuh hanya dapat datang menyerbu dari depan dan kiri saja. Sebelah kanan ada bangunan, juga sebelah belakang sehingga kita yang kalah banyak tidak sampai dapat dibokong musuh. Kita mengerahkan semua kekuatan kita di sini dan melawan sekuatnya. Bagaimana pendapatmu, Qin Liong? Apakah engkau mempunyai siasat lain untuk menghadapi pihak musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya itu? Qin Liong merasa kagum sekali kepada nenek yang dapat mengatur siasat sedemikian cepatnya, dan siasatnya itu memang merupakan penyusunan kedudukan yang paling baik. Apalagi karena tempat persembunyian yang dimaksudkan untuk menyelamatkan 3 orang cucunya ini berada dekat dengan halaman ini, sehingga praktis sekali dan kalau keadaan memaksa, dia dapat melarikan mereka ke belakang halaman melalui pintu kecil tanpa diketahui oleh pihak musuh. Maafkan kalau saya lancang memberi pendapat saya, akan tetapi saya kira kita bertahan di tempat ini hanya kalau sudah betul-betul terdesak. Menghadapi lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya, tidakkah sebaiknya kalau kita melakukan serangan-serangan tersembunyi agar membuat mereka terpecah-pecah kekuatan mereka? Untuk itu, saya kira nenek dan saya sendiri akan mampu melakukannya, juga kalau Kong Chou sudi.
Kong Choumu jangan dibawa-bawa. Bagaimanapun juga, dia tidak mau maju perang. Aku mengerti maksudmu dan memang itu baik sekali. Kalau mereka muncul, baik malam ini atau besok siang, engkau dan aku, dari dua jurusan, menyerang mereka secara sembunyi-sembunyi dengan cara pukul dan lari agar mereka kacau balau dan terpecah belah. Akan tetapi mengingat bahwa di antara mereka banyak terdapat orang pandai, siasat itu tidak mungkin kita lakukan terus-menerus dan akhirnya kita akan terkepung juga. Nah, kalau sudah terkepung seperti itu, kita harus cepat membawa mereka itu ke tempat ini di mana kita dapat bersama-sama menghadapi mereka dari depan dan kiri saja, dan terutama, engkau dekat dengan tempat rahasia itu. Qin Liong mengangguk-angguk. Saya setuju. Dan Bibi Hui bersama dua orang paman kecil, juga 5 orang pelayan, dapat saja mengacau mereka dengan penyerangan-penyerangan gelap, menggunakan anak panah atau senjata rahasia lainnya dari dalam istana yang terlindung. Nenek itu mengangguk-angguk. Sayang engkau dahulu tidak dapat membantuku ketika aku masih sering memimpin pasukan menghadapi para pemberontak dan pengacau. Senang sekali mempunyai seorang pembantu secerdik engkau, Qin Liong. Wajah nenek itu berseri gembira dan semangatnya berperang timbul dan berkobar. Melihat ini, Qin Liong merasa kagum bukan main. Sungguh seorang nenek yang gagah perkasa dan luar biasa pandainya. Sejak kecil saya telah mendengar betapa nenek adalah seorang panglima yang amat hebat dan tidak pernah gagal dalam menumpas para pemberontak dan pengacau. Saya masih harus banyak belajar dari nenek. Malam itu lewat tanpa adanya penyerbuan yang dinanti-nantikan. Suasana malam itu amat menyeramkan, dengan adanya peti jenazah dan kepulan dupa, keheningan yang menggerogoti perasaan. Sebetulnya, 3 orang cucu dan para pelayan tidak mau tidur sebentar pun juga. Karena dalam suasana berkabung dan berjaga-jaga itu mereka merasa tidak sepatutnya kalau mereka tidur. Akan tetapi, Nenek Nirahai memaksa mereka untuk bergilir jaga dan yang tidak jaga ia beri obat sehingga mereka itu dapat tertidur. Dan hal ini memang sungguh penting karena pada keesokan harinya, semua orang merasa tubuhnya tetap segar dan tidak lelah atau mengantuk. Pada keesokan harinya, 3 orang pelayan pria membawa senjata dayung besi mereka dan di samping itu mereka pun membawa gendewa dan anak panah. Biarpun mereka bukan ahli panah, akan tetapi dengan mudah mereka dapat belajar cara mempergunakannya dan mereka lalu memilih tempat yang strategis di balik jendela-jendela yang menghadap ke 4 penjuru, bersama dengan 2 orang pelayan wanita yang memang sudah pandai mempergunakan senjata rahasia jarum. Suma Hui sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Maka ia bersembunyi di wungan bersama Qin Liong sedangkan Chiang Bun dan Cheng Liong bersembunyi di balik tiang besar, siap dengan senjata rahasia piau dan jarum di tangan. Nenek Nirahai sendiri tidak nampak, namun Qin Liong maklum bahwa nenek ini tentu telah menanti di suatu tempat yang tidak terduga-duga oleh pihak musuh. Dia merasa amat heran dan kagum melihat sikap Kong Chou-nya yang masih tetap duduk bersila di dekat peti jenazah. Kelihatan tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada bahaya apapun yang mengancam tempat itu. Menurut perhitungannya, dan juga yang sependapat dengan Nenek Nirahai, pihak musuh yang telah menerima hajaran berat oleh Nenek Lulu, tidak berani ceroboh melakukan penyerangan di waktu malam gelap dan tentu menanti sampai terang tanah baru akan datang menyerang dengan pengerahan kekuatan mereka. Perhitungan ini memang benar. Setelah cuaca di pulau itu cukup terang dan sinar matahari telah mengusir semua kabut, puluhan orang berloncatan dari 12 buah perahu yang ternyata telah menempel di pantai Pulau Es. Mereka itu segera berlari menuju ke istana Pulau Es dan setelah dekat mereka berpencar, terpecah menjadi 4 rombongan terdiri dari 10 orang lebih dan masing-masing rombongan dipimpin sendiri oleh seorang di antara 4 orang datuk kaum sesat. Hekih Mong sendiri memimpin rombongan dari 12 orang menyerbu ke arah istana dari depan. Gerakan kurang lebih 50 orang itu rata-rata amat cepat ketika mereka berlari ke arah istana dan setiap orang memegang senjata masing-masing. Nampaknya mereka itu amat menyeramkan dan menghadapi serbuan begitu banyak orang yang datang dari 4 penjuru akan dapat mengecilkan hati orang. Akan tetapi, tidak demikian dengan para penghuni Pulau Es, keluarga pendekar super sakti. Bahkan para pelayan di istana Pulau Es itu pun tidak ada yang merasa gentar. Mereka itu memandang dengan mata tak pernah berkedip, yang memegang busur sudah mempersiapkan diri dan mulai memasang anak panah, yang membawa senjata rahasia telah menggenggam jarum-jarumnya, mereka menanti saat para musuh itu datang dalam jarak yang cukup dekat.
Sementara itu, Qin Liong dan 3 orang muda cucu pendekar super sakti juga telah bersiap-siap. Qin Liong dan Suma Hui bersiap di atas wungan dan kedua orang muda Chiang Bun dan Cheng Liong siap di belakang tiang besar. Qin Liong dan 3 orang muda itu telah bersepakat, yaitu, Chiang Bun dan Cheng Liong akan menyerang dengan senjata piau dan jarum mereka bersama dengan serangan para pelayan yang menanti di 4 penjuru. Penyerangan ini bukan hanya dimaksudkan untuk mengenai sasaran, akan tetapi juga dimaksudkan untuk menjadi pancingan agar perhatian musuh tertuju kepada para penyerang gelap itu. Dan kesempatan itu, selagi mereka lengah, Qin Liong dan Suma Hui yang memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi akan turun tangan menyerang dengan senjata rahasia mereka. Siasat ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Nenek Nirahai. Para penyerbu itu adalah orang-orang yang lihai, apalagi yang dipimpin oleh Hek Ih Moong adalah orang-orang pilihan di antara para anak buah yang menyerbu, maka ketika mereka sudah agak dekat dan dari istana itu menyambar anak panah dan senjata-senjata rahasia lainnya, mereka dapat bergerak cepat, mengelak atau menangkis sehingga semua anak panah, jarum dan piau itu tidak ada yang berhasil mengenai tubuh mereka. Akan tetapi, pada saat semua perhatian tertuju ke arah jendela dan tiang dari mana senjata-senjata rahasia tadi menyambar, tiba-tiba nampak sinar kehijauan menyambar dari atas. Itulah Siang Tok Ciam, jarum beracun harum, yang dilepas oleh Suma Hui. Ilmu melepas Siang Tok Ciam ini adalah kepandaian khas dari Nenek Nirahai yang menurunkan kepada darah itu. Betapapun lihainya 12 orang yang dipimpin oleh Hek Ih Moong itu, menghadapi serangan gelap yang tiba-tiba dari atas ini, 2 orang di antara mereka tetap saja kurang cepat menghindar dan ada jarum beracun yang mengenai pundak dan leher mereka. Mereka berteriak kesakitan dan roboh, berkelojotan dan pingsan karena jarum halus dari Nenek Nirahai yang diajarkan kepada Suma Hui ini benar-benar amat ampuh. Sementara itu di bagian kanan kiri dan belakang juga mendapat sambutan yang sama, hanya tidak begitu hebat seperti sambutan di depan. Ada anak panah yang menyambar, dan ketika mereka semua dapat menghindar, tiba-tiba dari atas menyambar anak panah berturut-turut yang amat kuat dan cepat gerakannya. Itulah anak panah yang dilepas oleh Qin Liong. Sebagai seorang jenderal, tentu saja dia selalu mahir ilmu silat tinggi, juga ahli dalam hal menggunakan busur dan anak panah. Apalagi anak panah itu dilepas selagi semua orang di bawah mencurahkan perhatian ke arah jendela. Terdengar teriakan-teriakan dan dengan busur dan anak panahnya, Qin Liong berhasil merobohkan 4 orang, 2 di belakang dan 2 di kiri. Yang paling sial adalah para penyerbu yang datang dari kanan. Mereka disambut anak panah dan berhasil menghindarkan diri. Akan tetapi jarum-jarum beracun berhamburan sedemikian banyak dan cepatnya sehingga dari 11 orang yang dipimpin oleh si ulat 1000, yang dapat menghindarkan diri hanyalah wanita iblis ini dan 6 orang, sedangkan yang 5 lain roboh berkelojotan terkena jarum-jarum halus yang dilepas oleh Nenek Nirahai sendiri. Ternyata siasat yang dijalankan oleh Nenek Nirahai itu lumayan juga hasilnya. Dalam segebrakan itu 11 orang anggota gerombolan penyerbu telah dapat dirobohkan. Tentu saja hal ini membuat Hek Ih Moong dan 3 orang kawannya marah bukan main. Serbu! Bunuh semua orang yang berada di dalam istana, teriak Hek Ih Moong sambil meloncat ke depan, membawa senjatanya yang mengerikan yaitu sebatang tombak Longgepang, tombak gigi serigala. Kakek ini memang menyeramkan sekali. Usianya sudah 75 tahun, akan tetapi karena tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa, dia masih nampak kuat. Hek Ih Moong ini sebenarnya bernama Pang Kui, seorang peranakan bangsa Kazak, ibunya seorang wanita utara yang juga bertulang besar. Rambutnya sudah putih semua, dan pakaiannya serba hitam, membuat wajahnya yang berkulit putih dan rambut, jenggot dan kumisnya yang juga putih itu kelihatan menyolok. Di pinggangnya nampak sebatang kipas merah yang ujungnya runcing. Di samping senjata Longgepang yang dipegang oleh tangan kanannya itu, kipas merah ini merupakan senjata yang amat ampuh pula. Kipas merah ini bukan hanya dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah dengan ujungnya yang runcing, akan tetapi juga merupakan alat penarik perhatian untuk melakukan sihir terhadap lawan. Di samping ilmu silatnya yang luar biasa tingginya, Hek Ih Moong ini terkenal sekali dengan ilmu sihirnya. Selain itu, tubuhnya kebal terhadap segala macam senjata. Orang kedua dari para pimpinan gerombolan penyerbu Pulau Es adalah Ngobue Saikong yang telah tewas oleh Nenek Lulu dalam perkelahian mati-matian yang akhirnya menyebabkan keduanya mati sampiuh. Orang ketiga adalah Ulat 1000, seorang wanita yang melihat keadaan wajahnya yang amat buruk, sukar untuk diketahui usianya.
Wajah itu bopeng dan peletot-peletot, mengerikan dan bahkan menjijikkan. Wajah yang habis digerogoti penyakit kulit yang hebat. Akan tetapi, melihat bentuk tubuhnya yang masih padat dan indah, kulit leher dan lengannya yang putih mulus, maka usia wanita ini tentu tidak akan lebih dari 35 tahun. Wanita ini peranakan Korea dan dia bersekutu dengan gerombolan ini membawa beberapa orang anak buahnya, orang-orang Korea yang bertubuh jangkung-jangkung. Si ulat seribu ini amat keras wataknya, dan lihai bukan main, terutama sekali ginkangnya yang membuat ia dapat bergerak seperti terbang cepatnya. Selain itu, yang membuat lawan menjadi ngeri dan gentar adalah kebiasaannya yang aneh. Ia suka memelihara dan membawa-bawa segala macam ulat. Dari ulat yang gundul sampai ulat-ulat berbulu dan gatal, ulat-ulat beracun. Kadang-kadang, ulat-ulat itu merayap di kedua lengannya yang putih mulus, dan ulat-ulat ini bukanlah ulat sembarangan yang dipelihara sebagai hobi belaka. Ulat-ulat itu adalah ulat beracun dan dapat ia pergunakan sebagai senjata untuk merobohkan lawan. Keadaan yang mengerikan inilah yang membuat ia dikenal dengan sebutan si ulat seribu dan tidak ada orang lain yang mengenal namanya. Di samping ulat-ulat beracun, wanita ini terkenal ahli bermain silat dengan sabuk merahnya yang pada ujungnya terdapat kaitan-kaitan dari emas. Orang keempat bernama Liok Chan Sui, berjuluk Eng Jiao Xiaoong, berusia 60 tahun. Dia memang ketua dari perkumpulan Eng Jiao Pang, perkumpulan kuku Garuda, sebuah perkumpulan perampok yang amat ditakuti orang, dan yang berkedudukan di daerah Sichuan. Xiaoong, raja muda, ini amat lihai ilmunya, dan ganas sekali senjatanya, yaitu sepasang sarung tangan kuku Garuda dan di samping itu dia pun merupakan seorang ahli racun yang ampuh. Datuk kelima berjuluk Jaehua Xiao Oke, seorang laki-laki berusia 50 tahun akan tetapi masih nampak ganteng dengan pakaiannya yang mewah dan pesolek. Dia memang pantas dan berhak memakai julukan Xiao Oke, si jahat kecil. Karena dialah satu-satunya orang yang mewarisi ilmu dari Im Kan Ngo-Oke yang telah terbasmi dan tewas semua. Jaehua Xiao-Oke ini dahulunya merupakan seorang pria tampan yang menjadi kekasih dari Ji-Oke, tokoh nomor 2 dari Im Kan Ngo-Oke. Karena pandai menyenangkan hati iblis betina itu, dia mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari Ji-Oke, di antaranya adalah Kiam Chi, jari pedang. Bahkan melalui wanita tua yang tergila-gila kepadanya itu, dengan jalan mencuri, dia dapat pula mempelajari ilmu silat Tian Te Hong In dari Sam Oke, dan pukulan Hao Amokang, katak buduk, yang lihai dari Su Oke. Sesuai dengan julukannya Jaehua, pemetik bunga, datuk ini memang mempunyai kelemahan, yaitu mata keranjang dan setiap kali melihat wanita muda yang menggerakkan nafsu berahinya, tentu dia akan turun tangan memperkosanya, tidak peduli anak orang atau istri orang. 4 orang datuk yang merasa marah karena seorang rekan mereka, Ngobue Saikong telah tewas di Pulau Es, dan kini melihat dalam segebrakan saja ada 11 orang anak buah mereka roboh, menjadi penasaran. Mereka lalu memimpin sisa anak buah mereka yang masih cukup banyak itu untuk menyerbu. Akan tetapi mereka menghadapi perlawanan yang gigih dari para penghuni Pulau Es. Dan sesuai dengan siasat Nenek Nirahai, Chin Liong, Suma Hui, Suma Chiangbun dan juga Suma Cheng Liong kini menerjang keluar dan mengamuk di antara para anak buah gerombolan. Nenek Nirahai sendiri pun sudah menerjang turun dari atas wuungan samping dan begitu pedang payungnya bergerak, beberapa orang sudah terpelanting dan roboh tewas seketika. Chin Liong juga mengamuk. Dia telah memegang sebatang pedang yang dipilihnya dari rak senjata di istana Pulau Es. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan biarpun para anak buah gerombolan itu adalah orang-orang pilihan, namun amukannya membuat 3 orang roboh binasa mandi darah. Juga Suma Hui tidak mau kalah. Darah ini mengamuk, menggunakan sepasang pedangnya dan sudah ada seorang lawan tewas dan seorang lagi luka berat. Suma Chiangbun mengamuk dengan tangan kosong, menggunakan ilmu pukulan Fiang Xinjiang yang baru diperdalam itu untuk mengamuk dan pemuda ini berhasil merobohkan seorang lawan pula. Suma Cheng Liong, anak berusia 10 tahun itu juga membantu keluarganya, menggunakan sebatang tombak dan anak ini memang mengagumkan sekali. Seorang anggota gerombolan yang bersenjata golok besar menyerangnya kalang kabut, namun anak ini memainkan tombaknya sedemikian rupa sehingga kemanapun golok itu menyambar, selalu tertangkis atau hanya mengenai tempat kosong belaka, sedangkan ujung tombak itu pun kadang-kadang melakukan serangan balasan yang tidak kalah berbahayanya. Setelah mengamuk bagaikan naga-naga besar kecil yang menyerbu turun dari angkasa, dan merobohkan separuh dari jumlah para penyerbu,
Akhirnya Hek Ih Moong dan 3 orang rekannya berhasil mengepung dan mendesak mereka mundur. Bahkan 5 orang pelayan yang tadi melawan mati-matian itu pun sudah roboh satu demi satu dan tewas dengan tangan masih memegang senjata, seperti prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Nenek Nirahai lalu menyambar tubuh Cheng Liong yang terancam bahaya dan membawanya melompat memasuki halaman samping. Qin Liong juga memutar pedangnya melindungi Chiang Bun yang didesak oleh Enjiao Xiaoong. Sedangkan Jaihua Xiaooke yang sejak tadi kagum akan kecantikan Sumahui telah menerjang darah itu, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya, melainkan hendak menangkapnya hidup-hidup. Keluarga Pulau Es itu mundur semua sampai di halaman samping dan di sini mereka semua mengamuk mati-matian. Nenek Nirahai maklum bahwa di antara semua datuk, yang paling lihai adalah Hek Ih Moong, maka ia pun sudah menerjang iblis ini dengan dahsyat. Pedang payungnya menyambar bagaikan halilintar, menyambar ke arah leher lawan. Melihat berkelebatnya sinar senjata yang demikian menyilaukan mata, Hek Ih Moong terkejut dan maklum bahwa lawannya adalah seorang yang amat sakti. Tentu saja dia sudah mendengar tentang istri pendekar super sakti yang bernama Putri Nirahai ini, maka dia tidak berani memandang ringan dan tombak Longgepang di tangannya diputar untuk menangkis. Cering! Siut! Sing! Pedang payung itu tertangkis, akan tetapi tangkisan itu bagaikan menambah dorongan tenaga yang membuat gerakan menyerong dan tahu-tahu telah menusuk ke arah ulu hati lawan dan begitu lawan mengelak dan melintangkan tombaknya, pedang payung itu kembali telah menusuk mata 2 kali lalu ditutup dengan serangan tusukan pada pusar dengan ganas sekali. Hem! Hek Ih Moong terpaksa meloncat mundur ke belakang. Biarpun tubuhnya kebal, namun dia sungguh tidak berani kalau harus mencoba-coba untuk menerima tusukan pedang payung yang digerakkan oleh istri pendekar super sakti. Terlalu berbahaya itu. Dia pun memutar tombaknya dan balas menyerang. Ilmu tombak dari Raja Iblis ini hebat sekali dan memang tingkat kepandaiannya pada masa itu sukar dicari tandingannya. Ujung tombak berbentuk gigi serigala itu berputaran dan menjadi belasan batang banyaknya saking hebatnya getaran yang disebabkan oleh tenaga sinkangnya dan kini ujung tombak itu meluncur ke depan, ke arah tubuh Nenek Nirahai tanpa dapat diduga bagian tubuh mana yang akan menjadi sasaran. Akan tetapi, sekali ini Hek Ih Moong berhadapan dengan Nenek Nirahai, istri dari pendekar super sakti. Sejak muda, nenek ini telah menjadi seorang pendekar, bahkan panglima yang tangguh. Bahkan ia pernah secara rahasia mencoba ilmu seluruh jagoan untuk memperdalam ilmu silatnya dan ialah yang menjadi ahli waris dari kitab-kitab ilmu silat peninggalan pendekar wanita Mutiara Hitam. Juga ia mewarisi kitab-kitab dari pendekar suling emas, walaupun hanya sebagian saja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di antara puluhan macam ilmu silat tinggi yang dikuasainya, yang paling hebat adalah ilmu silat tangan kosong Sincho Akun, ilmu senjata rahasia Siang Tok Ciam, dan ilmu pedang gabungan antara Patmo Kiam Hoat dan Patsian Kiam Hoat. Gabungan dari 2 ilmu pedang yang bertentangan sifatnya ini antara Patmo, 8 iblis, dan Patsian, 8 dewa, telah tercipta ilmu pedang yang luar biasa sekali. Kadang-kadang nampak ganas seperti iblis mengamuk, dan kadang-kadang nampak halus lembut seperti gerak-gerik dewa, namun di balik semua itu terkandung kekuatan yang dahsyat. Terjadilah perkelahian yang sengit dan ramai sekali antara 2 tokoh besar itu dan Hek Ih Moong makin lama merasa makin penasaran. Dia belum terdesak dan tidak merasa kalah, akan tetapi dia ingin cepat-cepat menjatuhkan lawan ini, seorang nenek yang sudah tua renta. Maka dicabutnyalah kipas merahnya, dikelebatkan kipas yang terkembang itu di depan muka Nenek Nirahai dan dia pun membentak. Lihat kipas ini. Merah, bukan? Merah sekali, dan engkau menjadi silau, engkau menurut segala kehendakku. Akan tetapi betapapun kuatnya ilmu sihir yang dikuasai oleh Hek Ih Moong, sekali ini tidak menemui sasarannya. Dia lupa agaknya bahwa yang coba disihirnya ini adalah Nenek Nirahai, istri dari pendekar super sakti atau pendekar siluman yang mahir dalam ilmu sihir dan tentu saja telah membuka rahasia tentang sihir, memberitahu kepada istrinya itu bagaimana caranya menghalau kekuatan sihir dari lawan agar dirinya tidak sampai terpengaruh. Maka, usaha Hek Ih Moong itu tentu saja sia-sia. Nenek, lihat siapa aku ini. Kembali Hek Ih Moong mengibaskan kipasnya ke arah muka Nenek Nirahai. Akan tetapi, karena dia terlalu yakin dengan hasil kekuatan sihirnya, hampir saja datuk yang memiliki kepandaian tinggi ini celaka.
Bentakannya yang berisi sihir itu, yang disertai gerakan tangan dan juga bibir kemak-kemik membaca mantera untuk merubah dirinya dalam pandangan nenek itu. Kalau nenek itu terpengaruh oleh sihirnya, tentu dia akan nampak sebagai orang berkepala naga dan tentu nenek itu akan menjadi ketakutan atau setidaknya terkejut sekali sehingga mudah baginya untuk merobohkannya. Akan tetapi, ternyata akibatnya malah lain sekali dan sama sekali tak pernah diduga-duganya, dan hampir mencelakainya. Nenek itu kelihatan diam sedetik, akan tetapi bukan untuk menjadi kaget dan lengah, sebaliknya. Tiba-tiba saja pedang payungnya berkelebat dan menusuk ke arah ulu hati Hek Ih Moong. Sing! Pedang itu berdesing dan sekiranya Hek Ih Moong tidak cepat menggerakkan lengan kiri menangkis, tentu dadanya akan tembus oleh pedang payung itu, betapapun kebalnya. Bret! Lengan jubahnya robek dan kulit lengannya lecet sedikit. Dia meloncat mundur, akan tetapi nenek Nirahai menerjangnya lagi dengan dahsyat. Gabungan Patmo Kiam Hoat dan Patsian Kiam Hoat itu hebat bukau main sehingga untuk beberapa jurus lamanya Raja Iblis itu terdesak hebat. Melihat ini, si ulat seribu cepat maju membantunya. Si ulat seribu ini telah berhasil merobohkan para pelayan Pulau Es dan melihat betapa Hek Ih Moong belum mampu mengalahkan nenek tua renta itu, ia menjadi penasaran dan maju mengeroyoknya. Dan Hek Ih Moong yang sudah kehilangan kecongkakannya itu tidak mencegahnya sehingga nenek itu kini dikeroyok oleh dua orang yang berilmu tinggi. Chin Liong juga sudah terlibat dalam perkelahian seru melawan Eng Jiao Xiaoong Liok Chan Sui. Ketua Jiao Pang itu memiliki ilmu silat yang lihai dan ganas. Kedua tangan yang ditutup sarung tangan setinggi siku, amat berbahaya karena sarung tangan itu dapat dipergunakan untuk menangkis pedang. Jari-jarinya kini berubah menjadi jari-jari yang berkuku Garuda, terbuat daripada baja yang kuat. Alat yang sudah amat kuat ini digerakkan oleh tenaga sinkang yang dahsyat, maka tentu saja menjadi sepasang senjata yang ampuh sekali. Betapapun juga, yang dihadapinya adalah Cao Chin Liong, jenderal muda yang sudah banyak pengalaman, putra tunggal naga sakti gurun pasir yang amat lihai itu. Maka biarpun dia dibantu oleh 3 orang anak buahnya yang merupakan tokoh-tokoh Eng Jiao Pang dan yang menggunakan senjata yang sama dengan ketua mereka, namun Chin Liong dapat menggerakkan pedangnya dengan hebat dan sama sekali tidak terdesak. Malah pemuda perkasa ini membalas serangan dengan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Perkelahian antara Chin Liong dan 4 orang tokoh Eng Jiao Pang ini juga berlangsung dengan seru, akan tetapi dibandingkan dengan nenek Nirahai, pemuda ini nampak lebih kuat menghadapi para pengeroyoknya. Betapapun juga, di luar kalangan pertempuran itu masih terdapat belasan, bahkan puluhan orang dari pihak musuh yang sudah siap-siap menyerbu dan mengeroyok. Haha, Nona manis, lebih baik engkau menyerah dalam pelukanku, dan engkau menjadi murid dan pengikutku, hidup senang bersamaku. Berkali-kali Jehua Xiao Oke menggoda Suma Hui ketika dia tadi menghadapi Nona ini dengan tangan kosong. Biarpun ilmu pedang Suma Hui sudah mencapai tingkat yang tinggi, namun menghadapi datuk ini dia kalah pengalaman dan juga kalah matang gerakannya, apalagi darah ini selama mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi belum pernah mempergunakannya dalam perkelahian mati-matian. Kalau saja ia sudah berpengalaman, dengan modal tenaga Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang saja, tanpa pedang sekalipun kiranya tidak akan mudah bagi penjahat cabul itu untuk bersikap sembarangan dan memandang rendah kepadanya. Lebih lagi yang membuat Suma Hui agak bingung adalah sikap Jai Huaket, penjahat cabul, yang menggodanya dengan kata-kata tidak senonoh itu. Kedua tangan penjahat itu pun secara kurang ajar hendak meraba dadanya, mengusap pipinya, mencengkeram pinggulnya dan sebagainya, dan semua ini mendatangkan rasa malu dan marah luar biasa yang akibatnya mengacaukan gerakan sepasang pedang di tangan Suma Hui. Chiang Bun yang sejak tadi melindungi Cheng Liong dan menghadapi pengeroyokan para anggota gerombolan, melihat hal ini dan dia pun menjadi marah. Usianya sudah 15 tahun dan dia sudah tahu bahwa datuk yang melawan encinya itu selain lihai sekali, juga tidak sopan. Maka dia lalu menarik tangan Cheng Liong mendekati encinya dan membantu encinya menghadapi Jai Hua Xiao Oke. Setelah Chiang Bun maju membantu, barulah Jai Hua Xiao Oke mulai kehilangan kegembiraannya karena bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa enci adik ini benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Nenek Nirahai akhirnya harus mengakui bahwa 2 orang lawannya itu, Hek Ih Moong dan si Ulat Seribu, merupakan lawan yang terlampau berat baginya. Andai kata dahulu, mungkin ia masih akan dapat mengatasi atau setidaknya mengimbangi mereka,
Akan tetapi sekarang, tenaganya jauh berkurang dan terutama sekali daya tahannya. Napasnya mulai memburu dan lehernya penuh dengan keringat. Beberapa kali ia terhuyung dan hanya berkat ginkangnya yang hebat sajalah ia berhasil meloloskan diri dari ancaman maut. Cao Qin Liong melihat keadaan nenek itu. Dia menjadi khawatir sekali dan tahulah dia bahwa mereka semua terancam bahaya maut. Dia teringat kepada pendekar super sakti Sumahan yang berada di dalam. Hatinya menjadi penasaran sekali. Mengapa Kongzhou-nya yang terkenal sebagai seorang pendekar sakti itu diam saja dan membiarkan istri dan cucu-cucunya terancam bahaya maut? Hawa panas naik dari pusarnya ketika hatinya dilanda penasaran dan kemarahan, dan dia pun lalu mengerahkan tenaga saktinya dan mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Sin Leong Hokte. Tubuhnya merendah seperti hendak bertiarap dan dia pun menancapkan pedangnya ke dalam tanah. Lawannya, Eng Jiao Xiaowong si ketua Eng Jiao Pang adalah seorang datuk kaum sesat yang sudah banyak pengalamannya dan tinggi ilmunya. Tadi pun dia sudah merasakan betapa lihainya pemuda ini sehingga dia dan beberapa orang pembantunya yang merupakan tokoh-tokoh Eng Jiao Pang tidak mampu mendesaknya, apalagi merobohkannya. Kini, melihat pemuda itu bersikap seperti itu, dia menjadi bingung. Selamanya belum pernah dia melihat atau mendengar tentang ilmu Sin Leong Hokte, naga sakti mendekam di tanah, ini dan dia melihat kesempatan baik untuk menyerang pemuda yang sedang merendahkan diri hampir tiarap dalam posisi yang kaku dan tidak menguntungkan itu. Juga 3 orang pembantunya merasa girang melihat kedudukan lawan yang disangkanya kelelahan itu. Mereka berempat menubruk maju dengan kedua tangan yang memakai sarung tangan kuku Garuda itu diangkat lalu menyerang. Hiat! Lengkingan yang menggetarkan jantung terdengar dan tubuh Qin Liong mencelat ke depan, seperti seekor naga sakti yang menerjang awan. Ada kekuatan dahsyat keluar dari kedua tangan dan tubuhnya, yang menyapu 4 orang itu bagaikan angin taufan. Tidak ada kekuatan yang dapat menahan kedahsyatan ini, apalagi hanya kekuatan 4 orang itu. Eng Jiao Xiaowong dan 3 orang pembantunya merasa seperti disambar halilintar, dan tubuh mereka terlempar ke belakang, terbanting dan tak dapat bangkit kembali. Eng Jiao Xiaowong tewas seketika dengan dada pecah dan 3 orang pembantunya juga terluka parah dan andai kata di antara mereka ada yang tidak tewas, setidaknya tentu akan terluka parah dan cacat selama hidupnya. Melihat robohnya seorang rekannya lagi itu, Hek Ih Moong menjadi marah dan penasaran. Pulau Es hanya dipertahankan oleh sekelompok kecil orang, dan ternyata dia telah kehilangan 2 orang rekan dan sedikitnya 20 orang anak buah. Serbu, teriaknya sambil memberi komando kepada para anak buahnya yang sejak tadi hanya menjadi penonton saja karena mereka itu tidak berani memasuki pertempuran tingkat tinggi itu. Serbu ke dalam istana. Mendapat perintah dari Hek Ih Moong ini, sisa para anak buah yang masih kurang lebih 30 orang itu lalu serentak menyerbu, sebagian membantu para datuk dan sebagian pula menyerbu ke pintu gerbang istana. Qin Liong, bawa mereka! Tiba-tiba Nenek Nirahai berseru kepada jenderal muda itu. Qin Liong mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nenek Nirahai. Memang dia melihat bahwa keadaan amat gawat. Biarpun dia sudah berhasil merobohkan 4 orang lawannya, akan tetapi dia sendiri tadi menerima perlawanan tenaga dahsyat yang menggetarkan isi dadanya, membuat dia sendiri harus berhati-hati dan tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga karena hal ini dapat membuat dia terluka di sebelah dalam tubuhnya. Dan pula, pihak lawan masih amat kuat, terutama dengan majunya semua anak buah musuh itu. Dia menyambar pedangnya sambil menjawab. Baik. Lalu memutar pedang itu menerjang Jaihua Xiao Okey membantu Suma Hui dan Chiang Bun yang mengeroyok penjahat cabul itu. Kalau tadinya kakak beradik ini sudah mampu mendesak datuk cabul itu, kini karena si datuk cabul dibantu oleh 4 orang Korea dan Jepang, keadaan kakak beradik itu berbalik terdesak. Cheng Liong sendiri dengan tombak di tangan hanya melindungi tubuhnya dari ancaman musuh. Ada 2 orang anggota musuh yang mengepungnya dan mencari kesempatan untuk membunuh anak yang nekat dan berani ini. Majunya Qin Liong membuyarkan kepungan terhadap Suma Hui dan Chiang Bun, bahkan Suma Hui dengan sepasang pedangnya mampu merobohkan seorang pengeroyok dan juga Chiang Bun berhasil menendang roboh seorang pengeroyok lainnya. Jaihua Xiao Okey terkejut dan meloncat mundur untuk menyusun kekuatan lagi. Kesempatan ini dipergunakan oleh Qin Liong untuk berteriak kepada 3 orang muda itu. Mari kalian ikuti aku. Suma Hui, Chiang Bun dan Cheng Liong tidak mengerti apa yang dikehendaki Qin Liong.
Akan tetapi karena mereka telah menyaksikan kehebatan pemuda itu dan melihat bahwa keadaan sudah terlalu mendesak, mereka pun secara membuta menuruti permintaan Qin Liong. Melihat Qin Liong melompat masuk melalui pintu samping, mereka bertiga pun berlarian dan melompat masuk. Akan tetapi setelah tiba di dalam dan melihat Qin Liong menutupkan pintu samping itu, Suma Hui berseru kaget. "Kau mau apa?" "Aku tidak sudi melarikan diri." Qin Liong sudah lebih dulu menduga akan terjadinya hal ini. Biarpun baru sebentar mengenal gadis ini, namun dia sudah dapat menduga bahwa gadis ini memiliki kekerasan hati dan kegagahan luar biasa. Cucu ini tentu tidak akan jauh wataknya dari neneknya. Kalau nenek Niraha yang sudah tua renta itu saja marah mendengar usulnya untuk menyelamatkan dan meloloskan diri, apalagi Dara yang masih muda dan penuh semangat ini. Tentu akan menentang kalau mendengar bahwa ia diajak melarikan diri meninggalkan musuh yang sedang menyerbu Pulau Es, apalagi harus meninggalkan nenek dan kakeknya berdua saja menghadapi ancaman musuh. Dia sudah memperhitungkan sejak tadi apa yang harus dilakukan. Dia sudah berjanji kepada nenek buyutnya dan janji seorang gagah lebih berharga daripada nyawa. "Bibi Hui, kau lihatlah baik-baik betapa gagahnya nenek buyut Nirahai menghadapi pengeroyokan musuh-musuhnya." Berkata demikian, Qin Liong mendekati Dara itu dan menudingkan telunjuknya keluar pintu samping setelah membuka sedikit daun pintu itu. Suma Hui tentu saja menoleh dan memandang keluar penuh perhatian. Memang ia melihat betapa neneknya itu mengamuk bagaikan seekor naga betina. Para pengeroyoknya yang tidak begitu tinggi ilmunya, jatuh berpelantingan kena disambar pedang payungnya. Hanya Hekih Moong dan si Ulat Seribu yang masih bertahan, walaupun si Ulat Seribu juga hanya berani mengeroyok dari jarak jauh saja. "Tuh!" Tiba-tiba tangan Qin Liong bergerak dan tubuh Suma Hui telah menjadi lemas tertotok pada saat ia lengah itu. "Hei! Apa yang kau lakukan?" bentak Chiang Bun dan Cheng Liong yang sudah tak dapat menahan kemarahannya telah menusukkan tombaknya ke arah dada Qin Liong. Qin Liong juga sudah menduga akan hal ini, maka cepat dia mengelak dan menangkap tombak Cheng Liong, lalu berkata dengan suara berwibawa. "Kedua paman kecil, tenanglah. Ini adalah perintah nenek buyut Nirahai." Berkata demikian, Qin Liong sudah memanggul tubuh Suma Hui yang pingsan. Kedua orang muda itu saling pandang dengan bimbang, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Nirahai. "Kalian ikutilah Qin Liong dan jangan membantah." Mendengar suara nenek mereka itu, barulah Chiang Bun dan Cheng Liong percaya. Mereka mengangguk kepada Qin Liong dan pemuda ini merasa lega sekali. Cepat dia menutupkan daun pintu. "Mari ikut, cepat." Sementara itu, di luar nenek Nirahai mengamuk makin sengit. Ia sengaja menjaga pintu samping itu dan merobohkan siapa saja yang hendak melakukan pengejaran terhadap Qin Liong dan 3 orang cucunya itu. Setelah melihat cucu-cucunya diselamatkan, wajah nenek ini berubah berseri-seri, sepasang matanya bersinar-sinar dan mulutnya tersenyum, sepak terjangnya lebih hebat lagi seolah-olah kini ia dapat berpesta pora dalam pertempuran itu setelah tidak ada ganjalan hati khawatir akan keselamatan cucu-cucunya. Ia tahu bahwa di antara para pengeroyoknya, yang lihai adalah si Ulat Seribu dan Hekih Moong. Akan tetapi karena ia maklum bahwa merobohkan Hekih Moong bukanlah merupakan hal mudah baginya, maka ia mengambil keputusan untuk merobohkan si Ulat Seribu lebih dulu. Pada saat Hekih Moong untuk kesekian kalinya membentak keras dan tombak Longgepang itu menyambar-nyambar dari atas, nenek Nirahai menggunakan ginkangnya, menyelinap di antara sinar tombak lawan tanpa menangkisnya. Hekih Moong terkejut, tidak mengira bahwa nenek itu dapat lolos dari gulungan sinar tombaknya begitu saja. Akan tetapi, nenek Nirahai bukan sembarangan meloncat dan meloloskan diri dari kepungan gulungan sinar tombak, melainkan ia menyerbu ke arah si Ulat Seribu yang mengeroyoknya dari jarak aman. Melihat sinar pedang payung meluncur ke arahnya, si Ulat Seribu terkejut. Sejak tadi ia sudah merasa agak jerih karena setiap kali ujung sabuk merahnya bertemu pedang payung, selalu tangannya terasa tergetar, kadang-kadang panas sekali, kadang-kadang dingin bukan main. Bahkan sudah 2 kali kaitan emasnya patah ujungnya. Karena maklum bahwa ia tidak mampu menandingi nenek Pulau Es ini, maka ia membiarkan Hekih Moong yang menandinginya secara langsung sedangkan ia hanya membantu dari jarak aman saja, kadang-kadang melakukan serangan dengan sabuk emasnya untuk mengacaukan pertahanan lawan. Maka, kini melihat nenek itu tiba-tiba dapat meloloskan diri dari kepungan sinar senjata Hekih Moong dan tahu-tahu sudah menyerangnya dengan ganas,
Terpaksa ia memutar sabuk merahnya dan menangkis serangan itu sambil mengerahkan sinkangnya dan menggoyang tubuhnya. Ceringgi. Prak. Tubuh si ulat seribu terpelanting dan tak bergerak lagi. Ia tewas dengan kepala retak karena pelipisnya kena dihantam pedang payung. Akan tetapi, ketika ia menangkis dan sabuknya terbabat putus tadi, ia menggoyang tubuh dan dari kedua lengannya beterbangan sinar bermacam warna menuju ke arah nenek Nirahai. Nenek ini cepat mengelak, akan tetapi tetap saja seekor ulat berbulu merah hinggap di pipinya. Ia merasa gatal dan panas. Ketika tangan kirinya menepuk ulat itu dan ia melihat bahwa yang hinggap itu ulat, nenek Nirahai bergidik ngeri. Ia adalah seorang panglima, seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, namun ia tetap seorang wanita. Dan setiap orang wanita mempunyai kelemahan masing-masing terhadap binatang melata atau binatang-binatang kecil lainnya. Ada yang ngeri melihat ular, ada yang takut melihat tikus, atau kacoak, cacing dan sebagainya. Dan kebetulan sekali nenek Nirahai ini paling jijik dan ngeri kalau melihat ulat. Ketika ia masih kecil, pernah ia bermain-main di kebun dan tubuhnya terkena bulu ulat sehingga seluruh tubuh itu gatal-gatal. Agaknya hal ini yang mendatangkan kesan mendalam di hatinya sehingga ia selalu merasa jijik dan takut kalau melihat ulat. Apalagi sekarang ada ulat besar berbulu merah yang hinggap di pipinya, dan kini hancur karena tepukan dan pipinya terasa gatal dan panas. Ia menjerit kecil dan untuk beberapa detik lamanya ia kehilangan keseimbangan dan menjadi lengah. Kesempatan yang hanya beberapa detik ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Hek Ih Moong. Secepat kilat tombak Longgepang itu meluncur, cepat dan amat kuat, dan dilakukan dari belakang nenek Nirahai. Cap! Tombak itu menembus punggung sampai dalam, lalu dicabut lagi oleh Hek Ih Moong yang sudah hendak menyusulkan lagi tusukannya. Akan tetapi, tiba-tiba nenek itu membalik dan dengan pekik melengking, nenek itu menggerakkan pedang payungnya. Terang! Nampak bunga api berpijar dan tubuh Hek Ih Moong yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang. Raja Iblis ini merasa betapa tubuhnya panas dingin dan ia menggigil ngeri. Dia dapat menduga bahwa ini tentulah penggabungan tenaga Sinkang Yang Kang dan Im Kang yang amat terkenal dari Pulau Es. Ia menjadi agak jerih juga, akan tetapi dia melihat nenek itu lari menuju ke pintu gerbang depan istana dan dari punggungnya bercucuran darah yang membasahi lantai. Nenek itu telah terluka parah. Kejar, serunya tanpa memperdulikan lagi si ulat seribu yang sudah tewas. Kini hanya Jehua Xiao Okey saja satu-satunya rekan yang masih hidup dan yang segera mengikutinya mengejar, bersama 12 orang anak buahnya. Hanya tinggal 12 orang saja dari 50 orang lebih yang datang menyerbu. Amukan nenek Nirahai dibantu Chin Liong, 3 orang cucunya dan 5 orang pelayan tadi ternyata telah merobohkan kurang lebih 40 orang dan di pihak Pulau Es, 5 orang pelayan tewas dan nenek Lulu juga tewas. Sekarang nenek Nirahai terluka parah. Nenek Nirahai sebetulnya bukan bermaksud melarikan diri. Ia tahu bahwa ia telah terluka hebat, tombak Hek Ih Moong telah menembus sebuah paru-parunya dan nyawanya tak mungkin dapat diselamatkan lagi. Kalau ia kini melarikan diri ke pintu gerbang, ada 2 hal yang mendorongnya dan bukan karena ia takut melawan lagi. Pertama adalah untuk memancing sisa musuh itu agar mengejarnya dan tidak mengejar Chin Liong yang melarikan 3 orang cucunya, dan kedua ia ingin bertemu sekali lagi dengan suaminya sebelum ia mati. Dengan tangan kanan memegang pedang payungnya dan tangan kiri dengan susah payah mencoba untuk menutup luka di punggungnya, Nirahai mendorong daun pintu gerbang dengan pundaknya dan sepasang daun pintu itu terbuka lebar. Ia melihat suaminya masih duduk bersila di dekat peti jenazah Lulu dan asap dupa mengepul tebal. Suaminya masih bersila dengan kaki tunggalnya, dan kini suaminya mengangkat muka memandang kepadanya dengan sinar mata lembut penuh kasih sayang. "Isteriku, engkau terluka parah," katanya halus dan tiba-tiba Nirahai merasa betapa kerongkongannya seperti tersumbat. Suara itu mengandung getaran cinta kasih yang sedemikian besarnya, mengingatkan ia akan masa muda mereka yang penuh kemesraan dan kasih sayang. Kemudian ia melihat betapa suaminya menggunakan kedua tangan untuk menekan lantai dan tubuh suaminya itu, tetap dalam keadaan duduk bersila, berloncatan maju menyambutnya. Hal ini dirasakan oleh Nirahai seperti tusukan pedang kedua pada jantungnya. Kini tahulah ia mengapa suaminya sejak beberapa hari yang lalu bersama dia tak pernah bangkit berdiri lagi. Juga ketika Lulu meninggal dunia, suaminya hanya duduk bersila. Kiranya. Ia tahu. Suaminya terserang penyakit lamanya. Lumpuh.
Penyakit ini telah dilawannya selama puluhan tahun, bahkan penyakit ini pula yang tadinya mengeram di kaki kiri suaminya yang kemudian buntung, mengira bahwa penyakit itu lenyap bersama kaki. Hanya karena kehebatan ilmu kepandaian suaminya karena kuatnya sinkangnya, maka penyakit itu dapat ditekan sedemikian rupa. Kini, dalam usia tuanya, penyakit itu timbul dan membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Suamiku. Nirahai menubruk, melempar pedangnya dan Sumahan menyambutnya dengan kedua lengan terbuka. Nirahai terkulai di atas pangkuan suaminya, darah mengucur dari punggungnya membasahi pakaian mereka berdua dan sungguh aneh, Nirahai merasa seolah-olah ia menjadi pengantin baru dengan suaminya. Terbayang semua keindahan dan kemesraan antara mereka, dan pandang matanya semakin kabur, akan tetapi bibirnya tersenyum penuh bahagia. Suamiku. Engkau. Beratkah penyakitmu? Ia masih sempat berbisik sambil memandang wajah suaminya dengan kepala terletak di pangkuan. Pendekar super sakti tersenyum, mengangguk dan mengusap dagu istrinya. Kau tunggulah di sana. Aku takkan lama lagi menyusulmu, bisiknya lirih dan ramah. Akan tetapi Nenek Nirahai hanya mendengar setengahnya saja karena ia telah terkulai dan nyawanya telah meninggalkan badannya. Akan tetapi kata-kata di bibirnya sempat terloncat keluar dalam bisikan. Aku gembira. Seperti adik Lulu. Nirahai telah mati. Lulu telah mati. Sumahan memandang wajah istri di pangkuannya itu, menutupkan mata dan mulutnya dengan jari tangan, dengan sentuhan mesra, kemudian menoleh ke arah peti jenazah Lulu, dan dia pun menghela napas panjang. Kedua istrinya sungguh merupakan dua orang wanita pendekar yang gagah perkasa sampai saat terakhir, sampai menjadi nenek-nenek tua renta. Bagaimanapun juga, dia melihat kebanggaan menyelinap di dalam hatinya, berikut juga penyesalan mengapa mereka berdua itu sampai akhir hidupnya bergelimang dalam kekerasan. Biarpun dia tidak keluar dari ruangan itu, dia dapat mendengar dan membayangkan apa yang telah terjadi di luar. Kini dia mendengar langkah-langkah kaki banyak orang menuju ke depan pintu gerbang yang menembus ke ruangan itu. Sambil menarik napas, Sumahan memondong dan memanggul tubuh istrinya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya menekan lantai dan sekali mengerahkan tenaga, tubuhnya sudah melayang kembali ke tempat semula, di dekat peti jenazah Lulu, dan dengan hati-hati dia merebahkan jenazah Nirahai di samping peti jenazah Lulu. Kemudian dia pun duduk menanti, menghadap ke arah pintu. Dupa harum masih mengepul tebal di samping kirinya. Hek Ih Moong merupakan orang pertama yang meloncat masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka itu, kemudian disusul oleh Jaihua Xiao Oke dan 12 orang anggota mereka yang masih hidup dan belum terluka. 14 orang itu berdiri memandang dengan bengong. Biarpun pendekar super sakti nampak duduk bersila di dekat peti jenazah dan juga jenazah Nenek Nirahai yang rebah terlentang di dekat peti itu nampak tenang dan sama sekali tidak membayangkan ancaman dan tidak menyeramkan, namun mereka semua merasakan sesuatu yang membuat mereka bengong. Ada sesuatu dalam sikap kakek itu yang membuat mereka jerih. Seorang kakek tua renta, rambutnya yang putih itu riap-riapan, kumis dan jenggotnya seperti benang-benang perak halus. Sepasang mata pada wajahnya yang masih tampan itu memandang lembut ke arah mereka, pada wajah itu sedikit pun tidak terbayang perasaan marah atau takut. Mereka seperti menghadapi hamparan samudera luas yang tenang, atau langit biru tanpa awan bergerak. Di balik ketenangan dan keheningan ini terdapat sesuatu yang menghanyutkan, sesuatu yang luas dan dalam, yang menimbulkan rasa hormat dan kagum. Kemudian terdengar suara kakek tua renta itu, suaranya halus dan datar tanpa didorong perasaan. Kalian pergilah dan tinggalkan pulau ini, bawa teman-temanmu yang tewas dan terluka. Suara halus ini agaknya menyadarkan semua orang dari pesona, dan Hek Ih Moong menggerakkan tombaknya yang masih berlepotan darah Nenek Nirahai itu sambil bertanya. Apakah engkau tidak hendak melawan kami? Bukankah engkau ini pendekar super sakti atau pendekar siluman, Tocu dari Pulau Es? Namaku Sumahan. Tiba-tiba Jaihua Xiao Oke berteriak. Kakek ini sudah tua renta dan lemah. Dan hanya dia seorang di sini. Kita bunuh dia baru kita cari 4 orang muda itu. Berkata demikian, Jaihua Xiao Oke meloncat ke depan dan menggunakan ilmunya yang hebat, yaitu ilmu pukulan Kiamci, jari pedang. Dengan jari tangan terbuka, tangan kirinya yang miring itu menyambar ke arah kepala Sumahan dengan mengeluarkan suara bercuitan mengerikan.
Pendekar super sakti mengangkat tangan kirinya ke atas, bukan seperti orang menangkis melainkan hanya seperti melindungi kepalanya. Tangan terbuka yang mengandung kekuatan Kiamchi dari Jaihua Xiaooke itu bertemu dengan lengan yang digerakkan perlahan ke atas itu. Des! Akibatnya, tubuh Jaihua Xiaooke terpental ke belakang dan terbanting roboh. Mukanya menjadi pucat dan kemudian berubah merah saking penasaran, marah dan malunya. Mengandalkan banyak kawan yang membesarkan hatinya, dia pun kini bergerak maju, merendahkan dirinya seperti hampir merangkak dan tiba-tiba dia pun melancarkan pukulan katak buduk setelah perutnya memperdengarkan suara berkaok. Pukulan itu langsung datang dari depan mengarah dada pendekar super sakti. Pendekar ini tenang-tenang saja, kembali menggunakan tangan kirinya untuk didorongkan ke depan menyambut pukulan maut itu. Wut! Plak! Dua telapak tangan bertemu dan sekali ini tubuh Jaihua Xiaooke seperti daun kering terbawa angin keras, terlempar lalu terbanting dan masih terguling-guling sampai tubuhnya menabrak dinding. Akan tetapi, ternyata dia tidak terluka dan hal ini membuktikan bahwa pendekar super sakti tidak melawan keras sama keras, melainkan menggunakan kelembutan. Jaihua Xiaooke itu terlempar dan terbanting oleh tenaganya sendiri yang membalik. Tentu saja bantingan itu membuat kepalanya menjadi pening dan hatinya pun sudah menjadi gentar sekali. Dia bangkit duduk dan memandang ke arah sosok tubuh yang bersila itu dengan sinar mata ketakutan. Melihat peristiwa ini, Hek Ih Moong mengerutkan alisnya. Dia cukup mengenal kelihayan rekannya itu dan melihat rekannya dikalahkan oleh pendekar super sakti secara demikian mudahnya, dia menjadi penasaran bukan main. Pendekar siluman, aku ingin melihat sampai di mana kehebatanmu, bentaknya dan kakek raksasa ini lalu memutar-mutar tombak Longgepang di atas kepalanya. Makin lama, putaran itu menjadi semakin cepat sehingga akhirnya tombak itu lenyap bentuknya, yang nampak hanyalah sinar bergulung-gulung yang mendatangkan hawa dan angin menyambar-nyambar dengan suara berdesing-desing. Kemudian, dengan memegang tombak menggunakan kedua tangannya, dia meloncat ke depan, mengayun tombak Longgepang itu dan menghantamkannya ke arah kepala Sumahan. Hiat! Tombak itu menyambar ke bawah dengan kekuatan yang amat hebatnya. Tenaga Hek Ih Moong adalah tenaga sakti yang amat kuat dan jangankan kepala orang, biar batu karang pun akan hancur lebur tertimpa hantaman Longgepang yang dipukulkan dengan tenaga sedahsyat itu. Sumahan menarik napas panjang, mengenal pukulan maut yang amat hebat. Dengan tenang dia lalu menggunakan tangan mengambil tongkat di depan kakinya dan memalangkan tongkat bututnya itu di atas kepala. Des! Seluruh ruangan itu rasanya seperti tergetar dan semua orang yang hadir merasakan getaran yang ditimbulkan oleh pertemuan dua tenaga melalui tongkat dan tombak. Atau lebih tepat, pertemuan tenaga keras dari tombak itu yang membalik ketika bertemu dengan tenaga lunak pada tongkat butut. Dan akibatnya memang hebat sekali. Tubuh Hek Ih Moong terhuyung ke belakang, mukanya pucat sekali dan napasnya terengah-engah. Akan tetapi, dia mengeluarkan suara bentakan nyaring dan agaknya bentakan ini memulihkan tenaganya kembali. Dia lalu meloncat lagi ke depan, kini tombak Longgepang itu bukan dihantamkan, melainkan ditusukkan ke arah dada pendekar super sakti yang masih duduk bersila dengan tenang. Kembali Sumahan menggerakkan tongkatnya, kini menangkis dari samping ke arah ujung tombak yang menusuk itu. Gerakannya masih lunak saja. Trak! Untuk kedua kalinya tongkat bertemu tombak dan kini tubuh Hek Ih Moong bukan hanya terhuyung melainkan terpelanting dan terbanting. Kakek raksasa itu bangkit duduk dan mengguncang-guncang kepalanya seperti mengusir kepeningan. Kemudian dia meloncat berdiri dan kedua matanya menjadi merah, napasnya memburu dan dadanya terengah-engah. Dia merasa penasaran sekali. Kalau pendekar super sakti menghadapi serangannya dengan perlawanan tenaga dan dia kalah kuat, hal itu dapat diterimanya karena sebagai seorang yang berilmu tinggi dia tentu saja maklum bahwa sepandai-pandainya orang, tentu ada yang melebihinya. Akan tetapi, majikan Pulau Es ini sama sekali tidak melawannya keras sama keras, melainkan menggunakan tenaga lunak seperti meluluhkan tenaganya, atau membuat tenaganya itu membalik dan menghantam dirinya sendiri. Inilah yang membuat dia penasaran. Sedemikian jauhkah dia kalah oleh kakek tua renta ini? Demikian rendahkah tingkatnya sehingga kakek tua renta itu mampu menghadapinya seperti itu? Dia tidak percaya.
Selama ini, banyak sudah dia bertemu lawan pandai, dan harus diakuinya bahwa di antara pendekar-pendekar muda terdapat orang-orang pandai seperti keturunan suling emas itu, namun setidaknya dia mampu menandingi mereka atau kalah pun hanya sedikit saja selisihnya. Tidak ada orang di dunia ini yang akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Akan tetapi, kakek tua renta ini hanya menghadapinya dengan penggunaan tenaga lemas saja. Siapa yang takkan merasa penasaran? Setelah bangkit berdiri, Hek Ih Moong mengumpulkan seluruh tenaganya dan meloncat ke depan. Menggunakan tenaga dan ditambah kekuatan loncatan itu dia menghantamkan tombaknya ke arah ubun-ubun kepala lawan. Siut! Dar! Tombak Longgepang itu patah menjadi dua dan tubuh Hek Ih Moong terjengkang dan terbanting. Ketika kakek ini bangun kembali, mukanya pucat sekali, matanya terbelalak dan dari mulutnya mengucur darah segar. Pendekar super sakti nampak tubuhnya bergoyang-goyang. Dia menunduk dan terdengar suaranya lirih. Cukup, Hek Ih Moong, pergilah. Akan tetapi, agaknya Hek Ih Moong masih penasaran. Dia telah melakukan usaha yang mati-matian, sudah kehilangan banyak sekali teman dan anak buah. Masa dia harus mengaku kalah dan pergi begitu saja? Mungkin dia sudah kalah dalam ilmu silat, kalah dalam tenaga sinkang, akan tetapi dia masih mempunyai andalannya, yaitu ilmu sihir. Maka dia sudah mengeluarkan kipas merahnya, memegangnya dengan tangan kanan, diacungkan ke atas, mulutnya berkemak-kemik, kipasnya mengebut-ngebut. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.